Bagaimana tabib ilahihu? Penyakit ketua Liu agak aneh. Orang tua ini takut melakukan akupuntur. Tabib ilahihu, aku membayarmu gaji tahunan 1 juta untuk mempekerjakanmu. Penyakit kecil ini saja tidak bisa kau sembuhkan. Apa gunanya kau bagiku? Ada apa? Hei, apakah itu Nona Gu? Kucing birumu. Aku sudah menyembuhkannya untukmu. Lihat aku. Aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya nanti. Tabib ilahihu, semuanya terserah padamu. Apa kau tidak mengganggu? Bukankah sudah kubilang? Aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya nanti. Ketua Gu, aku benar-benar tidak percaya diri. Hai, Nona Gu. Itu kau. Kamu benar-benar sulit dihubungi. Bukankah sudah kubilang? Aku akan kirim orang jemput kucing itu nanti. Aku ketemu kamu jadi kucingnya aku kembalikan. Han Jiajun, ketua lembah dari lembah dokter jahat. Lancang. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bagaimana jika kau menakuti pasinku? Apa yang harus kita lakukan? Pastinya, pria itu. Berikan dia jarum. Pertama tusuk titik akupuntur Feng Kuan, lalu pindah ke titik akupuntur Jukue. Ketuk bagian atas kepala 3 kali. Terakhir, lalu masukkan ke titik akupuntur Kihai. Selesai. Meskipun aku tidak mengerti pengobatan tradisional Tiongkok, tapi aku tahu titik akupuntur Jukue adalah titik kematian. Siapa yang tahu apakah kau mencelakai orang atau menyelamatkan mereka? Lalu, apakah kamu punya metode yang lebih baik? Bukan aku mengkritikmu, tapi kau seorang dokter hewan. Bagaimana mungkin kau tahu cara menyelamatkan orang? Mengapa seorang dokter hewan tidak bisa menyelamatkan orang? Kalau begitu tunjukkan metode yang lebih baik. Kamu tidak punya kan? Kalau begitu, mengapa tidak mencobanya? Di mana ada kehidupan di situ? Harapan kau tahu. Bagaimana kalau kamu malah menyembuhkan sampai mati? Siapa yang akan bertanggung jawab? Baiklah Xiao Tan. Beri dia uang dan suruh dia pergi. Hei, cepat keluar. Pergi sejauh mungkin. Sial sekali. Bukan aku mengkritikmu. Pertama, jangan khawatirkan dokter hewan ini. Ketua Liu masih lebih penting. Tabib ilahihu, bisakah kau? Ini benar-benar berhasil. Tabib ilahihu, kerja bagus. Ini bukan keahlianku. Aku hanya mengikuti metode orang muda itu dan mencobanya. Aku tidak menyangka dia benar-benar bangun. Maksudmu? Kau mengikuti metode dokter hewan itu? Baru kemudian Ketua Liu sadar kembali. Di depan rumah sakit. Salam Ketua Lembar. Adik junior, kamu memang masih hidup. Li Rusu, kakak seperguruan Han Jiajun. Kamu benar-benar menyembunyikannya dariku begitu lama. Maafkan aku, Ketua Lembar. Tidak apa-apa. Setelah bertahun-tahun ini, aku juga belum mengelola lembah dokter jahatmu. Lihatlah dirimu sekarang. Betapa lusuhnya penampilanmu. Ada 10 miliar di kartu ini. Ambillah dan belanjakan untuk sekarang. Kakak senior, mengapa kamu di sini? Apa kamu menganggapku menyebalkan? Tidak. Aku hanya khawatir tentang kakak seperguruan senior. Jangan khawatir saat itu. Kamu menggunakan jarum emas Giok Hampa untuk menusuk titik akupuntur Baihuinya. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan hidup lama. Dan dia sudah lama menghilang. Aku juga menderita luka parah dalam pertempuran itu dulu. Aku menderita amnesia selama bertahun-tahun. Amnesia? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu memanggil Bin Hui untuk membantumu membangun istana abadi surga awan. Dan bagaimana kamu bisa menikah? Kakak senior, mari kita bicarakan tentang pernikahan nanti. Dulu Paman Su menyelamatkanku. Dan bahkan menjodohkan putrinya denganku. Jadi pada waktu itu aku... Sudahlah, masalah-masalah yang menyangkut wanita ini, aku tidak ingin mendengarmu membicarakannya lagi. Lagi pula guru kita orang tua itu pernah berkata, kamu memiliki tubuh suci 9 yang bawaan. Kamu harus memiliki 3 istri dan 4 selir untuk menjaga hidupmu. Namun, dia bahkan mengatur seorang tunangan untukmu. Itu tidak benar. Energi yang di tubuhmu, mengapa masih begitu kuat? Mungkinkah kamu belum menyempurnakan pernikahanmu? Kakak senior, itu karena Meng Ji sedang tidak enak badan. Jadi kami... Lupakan saja, aku tidak ingin mendengar ini lagi darimu. Ini adalah pil awan ungu. Guru kita orang tua itu meninggalkannya untukmu. Cepat makan ini. Kalau tidak kamu akan segera meledak dan mati karena kelebihan energi yang... Atau mungkin aku bisa membantumu mengaturnya. Kakak senior tolong jangan. Meng Ji dan aku sangat bahagia bersama. Tidak masalah jika kamu meremehkan tunanganmu.
Tapi kamu juga meremehkan kakak senior besarmu. Apa sebenarnya yang membuatku kalah dari Su Mengji? Tidak, tidak. Kakak senior, bagaimana mungkin kamu kalah dari Mengji? Hanya saja, Mengji dan aku benar-benar saling mencintai. Ambil ini dan pikirkan baik-baik sendiri. Ketua Lembah, Minghui bawahan Han Jiajun. ini, Tidak apa-apa. Dia akan memahaminya sendiri. Benar. Apakah kamu membawa kartu aksesnya? aku melakukannya. Ini, Terima kasih, hari ini adalah ulang tahun Mengji. Aku ingin memberinya kejutan. Benar. Bagaimana kabar Kai Hua? perintah sudah diberikan. Karena pembayaran sewa terlambat, sewa ditangguhkan. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kakak, Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Kau belum membayar sewa selama beberapa bulan. tidak mungkin. Aku beri semua uang bulanan kepada Mengji. Dia tidak membayar sewa. 1 sen pun tidak terlihat. Baru saja dia bahkan menelepon untuk mengatakan Nyonya tanah tempat Han Jiajun menyewa. bahwa dia tidak akan menyewa rumah itu lagi. Apakah ada kesalahpahaman? Kalau begitu, aku akan menelepon Mengji dulu untuk memastikan. Tidak perlu. Han Jiajun, Su Mengji istri Han Jiajun mari kita bercerai. bercerai. Gu Xingqin sepupu Gu Yangling. Mengapa? Siapa ini? Lepaskan tanganmu. Han Jiajun, kau hanya seorang dokter hewan. Kau hanya menghasilkan beberapa ribu yuan setiap bulan. Bahkan tidak cukup untuk membelikan kutas. Apa kau pikir kita cocok? Jadi itu, karena aku berpenghasilan terlalu sedikit. Kamu ingin menceraikanku. Tentu saja bukan hanya itu. Apakah karena aku tidak cukup baik padamu? Baik padaku, Han Jiajun. Jika bukan karena ayahku bersikeras menikahkanku denganmu, apa kau pikir orang tak berguna yang hanya ingat namanya sendiri pantas untukku? Untung Mengji tetap suci selama ini, dan hanya memberikan yang pertama kali kepadaku. Kalau tidak, kau bocah akan mendapatkan keuntungan. Tuan muda Gu, Benarkah? Han Jiajun, aku manajer umum Kawa. Kau hanya seorang dokter hewan. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apa kita cocok? Tidak cocok. Memang tidak cocok. Setidaknya kamu, Nan, punya sedikit kesadaran diri. Awalnya sebelum ini, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu sebelum ini akan memberiku kejutan sebesar ini. Apa gunanya kejutanmu? Kaiwa saat ini menghadapi krisis operasional besar. Ini membutuhkan sejumlah besar modal untuk penyelamatan. Untungnya Tuan Muda Gu berhasil membujuk keluarga Gu dan keluarga Ken untuk bersama-sama menyuntikkan modal ke Kaiwa. Begitulah cara kami mengatasi kesulitan. Kamu bilang itu karena dia membujuk keluarga Gu dan keluarga Kin, sehingga mereka menyuntikkan modal ke Kaihuamu. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Gu. Aku baru saja menyebutkannya kepada kakekku, dan dia setuju. Aku baru saja dari Kaiwa. Perusahaan menerima suntikan modal dari keluarga Gu dan keluarga Ken. Yuki dan Ibu Su Mengji. 100 juta dana. Ibu itu sangat bagus. Kali ini semuanya berkat Tuan Muda Gu. Cepat dan berterima kasih padanya. Terima kasih Tuan Muda Gu. Bibi terlalu baik. Bukankah aku melakukan semua ini untuk Mengji? Jadi kalian berdua benar-benar percaya semua yang dikatakan pembohong ini bukan? Pembohong. Han Jiajun, apa kau bilang suntikan modal dari keluarga Gu dan keluarga Ken ada hubungannya denganmu? Benar sekali. Justru karena perintahku, sehingga keluarga Kin dan keluarga Gu menyuntikkan modal ke Kaihuamu. Han Jiajun, jika kau benar-benar sekaya itu, apa kau masih membutuhkan uang keluarga Sukami untuk membuka klinik hewan untukmu? Akan ku beritahu, setelah bercerai, kau tidak bisa mengambil apapun dari keluarga Su. Itu termasuk barang-barang di klinik hewanmu. Apa menurutmu yang mulia ini akan peduli? Dia sedang berakting sekarang. Nah, sekarang selain sedikit, harga diri yang menyedihkan, kamu tidak punya apa-apa lagi. Berikan aku surat cerai itu. Yang mulia ini akan menandatanganinya sekarang juga. Mulai sekarang, yang mulia ini dan keluarga Sumu tidak akan ada hubungan lagi. Cepat tanda tangani agar orang tidak menertawakan kita. Karena menemukan menantu dokter hewan yang hilang ingatan. Kamu akan menyesali ini. Menyesal. Han Jiajun, hal yang paling kusesali dalam hidup ini adalah menikahimu. Aku tidak tahu mengapa orang tua itu bersikeras menikahkan Mengji denganmu. Lupakan saja, demi Paman Su. Yang mulia ini tidak akan menarik investasi di Kaihua. Tidak menarik. Han Jiajun, apa kau tahu berapa banyak uang itu? Betapa lancangnya. Dia hanya seorang dokter hewan kecil. Bagaimana mungkin dia mengerti kata-kata Tuan Muda Gu? Aku dengar keluarga Gu dan keluarga Ken akan adakan konferensi pengobatan Tiongkok di Kaiwa. Bahkan tokoh lembah dokter jahat pun diundang. Apel. Lembah dokter jahat. Tuan Muda Gu, apa kau tahu tentang lembah dokter jahat? Aku juga baru mendengarnya. Tentu saja. Lembah dokter jahat adalah di dunia medis Gua Gu.
Aku dengar ketua lembah dokter jahat tidak hanya bisa menghidupkan kembali orang mati, menghidupkan kembali, tetapi juga seorang pahlawan kontemporer yang merebut nyawa dari Raja Yama. Bahkan 90% rumah sakit di seluruh negeri dan apotek berafiliasi dengan lembah dokter jahat. Bahkan keluarga terkemuka seperti keluarga Gu dan keluarga Qin kami harus tunduk dan patuh. Semua harus tunduk. Sekuat itu. Mamang, Ya, jika mereka sekuat itu, aku ingin tahu apakah tokoh penting yang datang dari lembah dokter jahat. Mungkin ketua lembah-lembah dokter jahat itu sendiri. Han Jia-jun, apa yang kau tertawakan? Apa kau seorang dokter hewan biasa? Benar-benar berpikir kau bisa disamakan dengan tokoh penting dari lembah dokter jahat? Aku tidak sudi bicara dengan kalian semua. Tuan Tanah minggir. Aku harus mengambil barang-barangku. Sebelum sewa diselesaikan, tidak ada yang diizinkan menyentuh apapun di dalamnya. Tunggu, apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang, kau tidak bisa mengambil apapun milik keluarga Sukami. Yang mulia ini sudah bilang, barang-barang keluarga Sumu tidak menarik bagi yang mulia ini. Aku hanya perlu mengambil jarum emas yang kubawa. Tuan Tanah, apa kamu tidak mau sewanya? Ini uangmu. Han Jia-jun, bukankah uang bulananmu seharusnya diberikan kepada Meng Jiku? Dari mana kau mendapatkan uang itu? itu hanya kartu kosong bukan? Berhenti menggertak di sini. Aku tidak peduli tentang dendam di antara kalian. Jika kau berbohong padaku, aku akan memanggil seseorang. Gesek kartu berhasil. Apa? Dari mana kau mendapatkan uang itu? Kamu Han Jia-jun. Sewa yang terutang selama beberapa bulan terakhir ini, jumlahnya lebih dari 100.000. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tahu Mang Ji. Dia pasti mencuri uangmu. Ini uangku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sumu. Nah, uang yang kamu hasilkan setiap bulan sudah diserahkan. Jika kamu tidak mencurinya, bagaimana kamu bisa mendapatkan lebih dari 100.000? Tunggu. Kembalikan uang keluarga Sukami. Pergi sana. Han Jia-jun, kamu berani menyentuh ibu mertuaku. Kamu mati. Kamu mencari mati. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, ada apa Tuan Muda Gu? Investasi Paman Su di Kaihua. Anggap saja itu pembayaran terakhirku padamu. Adapun Tuan Muda Gu sialan itu, membuatnya impoten saja tidak cukup. Halo, ini aku. Grup Gu. Tuan Han, kau benar-benar membuatku mencarimu. Ini kamu. Tuan Han, aku minta maaf atas ketidakhormatanku terhadap Anda tadi. Apa yang kamu inginkan dariku? Tuan Han, begini. Keluarga Gu kami. Keluarga Gu. Kamu dari grup Gu. Anda tidak tahu ketua Gu kami. Ketua Gu kami adalah presiden grup Gu. Tuan Han, begini. Grup Gu kami berencana untuk mengadakan kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok. Kau cukup terampil dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi kami ingin mengundangmu untuk berpartisipasi. Tidak tertarik. Hei, aku memberitahumu, jangan tidak tahu berterima kasih. Kau hanya seorang dokter hewan kecil. Merupakan kehormatan bagimu untuk bisa berpartisipasi. Jika kamu tahu aku hanya dokter hewan kecil, kenapa kamu mengundangku? Jika bukan karena dokter ilahi Hu kami mengatakan kau tidak sederhana, kami tidak akan repot-repot datang ke sini. Tuan Han, begini. Meskipun kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok ini secara lahiriah hanyalah sebuah kompetisi, sebenarnya menyangkut perebutan pangsa pasar tahun depan. Di Sucheng, kami terutama bersaing dengan keluarga Qin. Perebutan pangsa pasar. Ya, keluarga Qin telah mengundang seorang tabib ilahi untuk mewakili mereka dalam kompetisi. Dan perwakilan keluarga Giu kami adalah tabib ilahi Hu. Namun tabib ilahi mengatakan dia tidak percaya diri. Tidak percaya diri jadi kamu mengundangku. Tapi aku hanya dokter hewan kecil. Tuan Han, aku tahu. Dokter hewan itu hanyalah samaran bagimu. Jika kau bisa mewakili keluarga Gu kami dan memenangkan kompetisi, aku bersedia menawarkan 1% saham grup Gu kami. Tidak, ketua Gu, sama sekali tidak. 1% saham grup Gu kami. 1% saham saja. Nilainya bisa ratusan juta. Bagaimana bisa kau memberikannya kepada orang luar? Tidak tertarik. Bagaimana kalau 5% saham? Ini semua sahamku. Sejujurnya padamu, selama kita memenangkan kompetisi ini, kita tidak hanya akan mengamankan kuota tahun depan, tetapi aku juga bisa menjadi pemimpin generasi berikutnya dari grup Go dan mendapatkan kebebasan menikah. Tuan Han, kumohon. Dan mendapatkan kebebasan pernikahan. Tuan Han, sebenarnya begini. Keluarga Gu kami ingin menikahkan ketua Gu dengan Sun Wei, tuan muda tertua dari keluarga Sun. Tapi pria itu adalah iblis. Dia telah menyakiti banyak gadis muda. Tuan Han, bisakah kau tega melihat ketua Gu kami kecantikan seperti itu?
menderita di tangan iblis itu. Tuan Han, Apa hubungannya denganku? hei bagaimana bisa kau seperti itu? Sudahlah. Mungkin tabib ilahihu bisa menang. Keesokan harinya, Ketua Lembah, Liu Haishi, adalah perwakilan penuh lembah dokter jahat kami, di Suqing. Dia mendengar Anda tiba di kota Binhai, dan ingin bertemu dengan Anda. tidak perlu menemui yang mulia ini. Biarkan saja dia melakukan tugasnya. Ketua Lembah, keluarga Gu dan keluarga Qian sedang mengadakan kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka ingin mengundang Anda untuk menjadi juri. Bagaimana menurut Anda? Tidak ada waktu. Liu Tua berkata bahwa baru-baru ini keluarga Gu dan keluarga Qian telah secara halus mengaduk-adu. Anda ingin muncul dan memperingatkan mereka. Menurut bawahan saya, Anda seharusnya tidak mencabut jimat hidup mati dari mereka sejak awal. Adapun jimat hidup mati, yang mulia ini tidak pernah menyukainya. Namun kamu benar, keluarga Gu memang sedikit kelewatan. Sudah waktunya memberi mereka pelajaran yang bagus. Apel, Ada apa? melapor Ketua Lembah, keluarga Qi dari Provinsi Jiangdong. Percaya Anda sudah tidak hidup lagi dan telah mengumumkan keluar dari lembah dokter jahat. Apa yang menurutmu harus kita lakukan? Kalau begitu ambil jarum emas Giok Hampa, wakili yang mulia ini, dan segera pergi ke Jiangdong untuk menangani masalah keluarga Qi. Siapapun yang berani menentang lembah dokter jahat akan dibunuh tanpa ampun. Ya, 3 hari kemudian, lobi Hotel Kaihua. Bukankah itu mantan suamiku yang dokter hewan? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukan urusanmu. Mulut beberapa orang sama busuknya dengan diri mereka sendiri. Tunggu, kamu mau kemana? Ke hotel tentu saja. Kalau tidak aku akan seperti kalian berdua, berdiri di pintu masuk seperti patung. Diam, hari apa ini? Beraninya kamu menerobos masuk. Keluar sekarang. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Villa keluarga Feng di ibu kota kekaisaran. Nona muda, jarum emas jahit Hui telah ditemukan. Kemunculannya ada di keluarga Qi di Jiangdong. JT itu berarti Feng Meng Putri Master Allah Dewa Perang dari ibu kota kekaisaran. tunanganku yang adalah ketua lembah-lembah dokter jahat. Akhirnya muncul. Mari kita pergi ke keluarga Qi di Jiangdong. Tentu saja aku tahu. Hari ini adalah kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok. Kamu benar-benar tahu itu. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang kamu ingin berkompetisi. Mereka yang diundang adalah semua dokter terkenal dan terkemuka. Bisakah dokter hewan sepertimu bahkan masuk? Kamu sengaja datang ke sini untuk membuat masalah, bukan? Biarkan aku memberitahumu, Han Jiajun. Kita berdua sudah bercerai. Kaiwa adalah properti pranikahku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kesalahan terbesar Paman Su adalah mempercayakan Kaihua padamu. Tidak diberikan kepadaku. Masa diberikan kepadamu, Han Jiajun? Kamu hanyalah sampah yang ayahku pungut. Menantu numpang hidup masih berlagak tangguh, bahkan tidak tahu tempatnya. Jangan bilang kamu pikir kamu tuan muda Gu, yang bisa membujuk. Keluarga Gu dan Qin mau gelar kompetisi pengobatan di sini. Gu Xiangqing dia. Jika dia benar-benar seberbakat itu, kenapa dia tidak bertindak lebih awal? Apakah karena dia takut jika dia membuat kesalahan? Dia mungkin menyinggung seseorang, dan akan buruk jika keluarganya hancur. Keluarga Gu didukung oleh lembah dokter jahat. Siapa yang berani dengan mudah membuat mereka bangkrut? Lupakan saja, kamu memang tidak bisa diselamatkan. Aku malas bicara panjang lebar denganmu. Minggir, aku harus masuk. Tunggu, sudah dikatakan. Hari ini keluarga Gu dan Qin mengadakan kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok di sini. Yang datang semua dari keluarga tabib Tiongkok. Kamu hanya seorang dokter hewan. Bagaimana kamu bisa masuk begitu saja? Aku di sini sebagai juri. Apa katamu? Seorang juri? Itu lucu sekali. Apakah kamu bahkan tahu orang seperti apa para juri itu? Han Jiajun, aku tidak percaya kamu bahkan meniru seorang juri sekarang. Akulah juri itu. Kenapa aku butuh orang lain untuk menyamar sebagai diriku? Dan juga, keluarga Qin dan keluarga Gu. Kedua keluarga yang memohon padaku untuk datang. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot datang. Apakah kamu tahu apa yang paling aku benci? Orang sepertimu yang jelas-jelas tidak mampu melakukan apapun, namun berpikir mereka sangat mampu. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Kalau kau tak pergi sekarang, jangan salahkan aku. Kasih sayang pernikahan kita di masa lalu. Kasih sayang pernikahan kita di masa lalu. Jika kamu benar-benar memilikinya, kenapa kamu masih melakukan hal seburuk itu? Han Jiajun, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kau sudah melakukannya, namun kau tidak akan membiarkan orang lain membicarakannya. Kamu, bukankah itu karena kamu di luar sana berselingkuh? Han Jiajun keluarga Su dengan baik hati gadu PCMU dan menerimamu sebagai menantu. Tapi kamu tidak tahu berterima kasih. Diam-diam memelihara simpanan di luar. Membiarkan Mang Ji hidup sebagai janda selama beberapa tahun tanpa hasil. Dan bahkan mencuri lebih dari 100.000 saat dia pergi. Apakah kamu pantas untuk keluarga Su? tepat sekali. Jika Tuan Muda Gu tidak menemukannya tepat waktu, Meng Ji kami akan tetap dalam kegelapan sepanjang hidupnya. Aku punya selil dan membuatmu hidup seperti janda. Ketidakmaluanmu sekali lagi melampaui imajinasiku. Apa? Kamu berani melakukannya tapi tidak mengakuinya begitu? Jika itu tidak dicuri, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu untuk membayar 100.000 sewa? Jika kamu punya nyali, panggil simpananmu. Keluar untuk konfrontasi tatap muka. Apakah aku nyonya yang kau bicarakan?
Kenapa kau di sini? Ini adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh keluarga Gu kami. Tentu saja aku harus ada di sini. Jadi kau akhirnya sadar. Baiklah Han Jia Jun, kamu tanda tangani cerai 2 hari lalu. Dan hari ini kamu sudah menemukan orang baru sebelum perceraian kita. Kalian berdua sudah menjalin hubungan bukan? Bajingan tak tahu malu. Benar sekali. Ini karena kamu simpanan ini yang datang untuk menghancurkan keluarga putriku. Gu Yanli, kamu benar-benar menjadi simpanan seorang dokter hewan. Kamu benar-benar mempermalukan nama keluarga Gu kita. Tuan muda Gu, kamu masih mengenalnya. Lebih dari sekadar mengenalnya. Kami tumbuh bersama. Dia sepupuku. Dan sekarang dia adalah ketua grup Gu kita. Apa? Dia ratu dunia bisnis Binhai. Bagaimana ketua Gu yang mengesankan bisa memilih Han Jia Jun, dokter hewan rendahan seperti itu? Nona Su Tuan Han sangat terampil dalam pengobatan. Dengan prospek tak terbatas, kau justru memilih Ku Xingting. Bajingan seperti itu. Kau tak takut dia buang kau setelah bosan? Aku membenci. Gu Yanli berhenti memfitnahku di sini. Meng Ji dan aku benar-benar saling mencintai. Benar-benar saling mencintai. Kau sudah mengatakan itu kepada setidaknya 10 pacar sebelumnya. Bukan begitu? Berhenti mencoba menabur perselisihan di sini. Jangan lupa, kamu juga punya pertunangan. Itu urusanku. Kau tidak perlu ikut campur. Tuan Han, ayo masuk. Baiklah. Baiklah, tidak ada orang di sini sekarang. Kau bisa melepaskannya. Ada apa denganmu? Ketua kami Gu sudah sangat membantumu. Dan bukan hanya kau tidak berterima kasih padanya. Tapi kau juga akan membalas kebaikan dengan permusuhan. Kau menolak kemarin. Dengan cukup mudah bukan? Kau tidak akan peduli dengan grup Go. Saham 5% kami bukan. Lupakan 5%. Bahkan seluruh grupku. Tidak menarik bagiku. Kau. Kelemahan terbesarmu adalah kau terlalu soft. Tidak heran istrimu menceraikanmu. Jika aku seorang wanita, aku bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Baiklah Xiao Tan. Berhenti bicara. Tuan Han, karena kau tidak di sini untuk 5% saham itu. Lalu untuk apa kau di sini? Untuk menjadi juri kompetisi. Seorang juri kompetisi, kenapa tidak bilang kau datang untuk beri penghargaan? Ya, itu tidak mustahil. Sepertinya mantan istrimu benar. Kau benar-benar suka bersikap angkuh. Tapi aku baru saja membantumu. Dengan bantuan sebesar itu, bukankah kau juga harus membantuku melanjutkan sandiwara ini? Hanya karena apa yang kau katakan tadi. Aku pasti akan membantumu dengan ini. Berhentilah bersikap sombong. Ketua Gu, ayo pergi. Baiklah Tuan Han. Setelah kita masuk ke tempat acara nanti, jangan berbicara sembarangan. Hari ini, dokter-dokter terkenal dari seluruh negeri ada di sini. Dan bahkan banyak keluarga berpengaruh. Jika kau menyinggung mereka, bahkan keluarga Gu, kami tidak akan bisa melindungimu. Xiao Tan, ayo pergi. Aula Perjamuan Hotel Kaihua. Kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok. Aku dengar tingkat keahlian Dokter Ilahi Wang. Di atas Dokter Ilahi Hu. Tuan muda Sun itu dia. Han Jia Jun kan? Tuan muda Sun, Siapa kau? benarkah? Tabib Sakti Wang, cepat-cepat. Ini menyiksaku. Tidak sakit lagi. Tabib Sakti Wang, Anda melakukannya dengan sangat baik. Aku akan membawamu bertemu dengan Ketua Lembat. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, Ketua Liu. Tuan Han, apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Aku tidak menyangka Tabib Sakti Wang ini masih memiliki bakat. Untuk berpikir dia tahu trik ini. Sayang sekali. Metode ini hanya bisa menekannya sementara. Tidak bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Tabib Sakti Wang, benarkah apakah itu benar? Ketua Liu, jangan dengarkan dia. Teknik jarum pembentuk ulang 2 bayangan milikku. Aku tidak berani mengatakan itu yang terbaik di dunia. Tapi detoksifikasi sama sekali tidak masalah. Seperti yang diharapkan dari Tabib Sakti Wang, menurutku kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok ini tidak perlu berkompetisi lagi. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, Ketua Liu. Gu Yanli, karena ulah cerobohmu, bagian keluarga Gu kita akan segera direbut oleh keluarga Qian. Dan kau masih menjadi Presiden Grup Go. Apa hubungannya ini dengan Anda? Jika kau tidak bisa melakukannya, biarkan aku yang melakukannya. Aku akan membuat keluarga Gu mencapai puncak baru. Adapun seseorang, mereka hanya kurang kemampuan.
hanya menduduki posisi tanpa melakukan apa-apa. Apakah ini tempat Anda untuk berbicara? Anda seharusnya mengkhawatirkan diri sendiri saja. Tentang berapa lama lagi sampai Anda dicampakkan. Kamu, Bicaralah. Baik, aku akan segera memberitahu Presiden Gu. ada apa? Kakek Presiden Gu jatuh sakit. Mereka ingin kita segera membawa kembali tabib sakti Hu. Apa? Apel, kakak jatuh sakit. Sialan, kau pasti sudah membuatnya marah. Aku harus segera kembali. Aku tidak bisa membiarkan kakek melakukan hal gegabah. Villa keluargaku. Tuan Han, terima kasih telah menemaniku ke keluarga Jim. Bukan apa-apa. Aku awalnya datang kali ini untuk menemui kakekmu. Aku tidak menyangka dia jatuh sakit. Kau berlagak lagi. Tuan tua kami, bukan seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Xiao Tan diam. Presiden Gu, aku masih ingin mengatakan, hari ini demi dokter hewan ini, kau tidak ragu-ragu menyinggung Ketua Liu. Jika kau benar-benar membuatnya marah, dan dia mendendam padamu, posisimu sebagai presiden akan terancam. Jangan lupa, Tuan muda Gu yang bajingan itu, masih mengincarmu dengan serakah. Mari kita lihat nanti. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, kakekmu pasti akan baik-baik saja. Berlagak lagi. Kakak, aku sudah membawa tabib ilahi untuk menemuimu. Kakak, Tuan muda Gu tunggu aku. hei, aku bilang Presiden Gu, kenapa kita tidak masuk dengan cepat? Kalau tidak mereka akan mendahului kita. Tabib Sakti Hu ini, dia akan mengkhianati kita cepat atau lambat. Jangan khawatir. Tabib Ilahi Hu bukan orang seperti itu. Aku pikir Xiao Hu memiliki hati yang lurus. Dia tidak akan melakukan tindakan pengkhianatan. Apakah kau akan mati jika tidak berpura-pura? Jika bukan, karena Presiden Gu kita hari ini. Reputasimu pasti sudah hancur sejak lama. Belum masuk. Ketua Liu, apa yang Anda lakukan di sini? Tuan tua Gu tiba-tiba jatuh sakit. Sebagai perwakilan berkuasa penuh dari Su Chen, sudah sepantasnya aku datang berkunjung. Jika kebetulan sesuatu terjadi pada tuan tua, aku harus mempersiapkan urusan tahun depan lebih awal. Kakekku akan baik-baik saja. Tuan Han, mari kita masuk dengan cepat. Villa keluargaku. Tabib Ilahi Hu, sakit apa kakekku? Baiklah. Aku mengerti. Kalian semua personal yang tidak relevan. Bukan tahu ayah dari Gu Yanli. Keluar. Han Jiajun, apa yang masih kamu lihat di sini? Tidakkah kamu dengar mereka menyuruh kita pergi? Personel yang tidak relevan yang mereka sebutkan hanya merujuk padamu. Kamu. Siapa kau? Selain Tabib Sakti Hu dan Ketua Liu. Kalian semua orang luar. Keluar sekarang. Han Jiajun, kamu dengar itu kan? Jangan bilang bahwa seorang dokter hewan biasa sepertimu masih berpikir kamu bisa menyembuhkan keluargaku. Ayah, ini adalah tabib ilahi yang secara khusus saya undang. Dia seorang tabib ilahi. Seorang tabib ilahi yang sangat kuat, terutama dalam hal mengobati kucing dan anjing. Dia benar-benar luar biasa. Gu Yanli, lihatlah orang-orang macam apa yang kau bawa. Tuan Gu, penyakit Tuan Tua Gu memiliki beberapa masalah. Tabib Sakti Hu, katakan saja apa maksudmu. Sejak kapan kau menjadi begitu ragu-ragu? Aku curiga bahwa Patriark mungkin telah diracuni. Diracuni apa? Diracuni apa? Omong kosong. Bagaimana mungkin ayahku diracuni? Dia hanya terlalu ketakutan. Terlalu ketakutan. Ayah, apa yang terjadi? Ayah, tolong bicara. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya saat kami hendak pergi, kami menerima pesan. Jarum emas giok hampa muncul di keluarga Ke di Jiangdong. Apel. Jarum emas giok hampa. Jarum emas giok hampa apa? Apa itu? Jarum emas giok hampa adalah artefak magis dari ketua lembah-lembah dokter jahat. Selama jarum itu ada, orang itu hidup. Jika jarum itu musnah, orang itu musnah. Tidak hanya itu, ketua lembah kami, ketika digabungkan dengan jarum emas giok hampa, dapat mencapai alam tertinggi, menghidupkan kembali orang mati, dan menumbuhkan kembali daging pada tulang. Itu berarti ketua lembah telah muncul di keluarga Ke di Jiangdong. Seperti apa jarum emas giok hampa ini terlihat? Han Jiajun sepertinya memiliki satu set jarum emas. Dia bahkan sangat menghargainya. Sedikit orang yang benar-benar melihat jarum emas giok hampa. Namun legenda mengatakan bahwa jarum emas giok hampa bersinar. Bersinar. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Han Jiajun, seorang dokter hewan biasa, mungkin memiliki jarum emas giok hampa? Adapun keluarga Ki di Jiangdong, mereka selalu tidak hormat kepada lembah dokter jahatku. Aku sudah lama menyarankan kepada ketua lembah
agar kita sepenuhnya menangani mereka. Seperti yang diharapkan, Ketua Lembah sudah bergerak. Aku ingin melihat siapa lagi yang akan berani tidak menghormati lembah dokter jahatku mulai sekarang. Han Jiajun, apa yang kau tertawakan? Apakah kau pikir kau sangat kuat? Setelah Ketua Lembah tiba, aku jamin dia akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Aku menunggunya. Betapa konyolnya. Gu Kun tahu, aku sebagai dari lembah dokter jahat, perwakilan penuh di Sucing, memerintahkanmu. Segera tangkap dokter hewan kecil ini untukku. Han Jiajun, nasib keluarga Qi di Jingdong adalah masa depanmu. Seseorang. Han Jiajun, kau sudah sekarat. Cepatlah dan minta maaf. Ayah Tuan Han, baru saja salah ucap sesaat. Tolong maafkan dia kali ini. Xiao Lei ini adalah keinginan Ketua Liu. Ketua Liu, tolong demi Tuan Han, yang pernah membimbing tabib ilahi Hu, dan menyelamatkan Anda. Tolong maafkan dia atas ketidakhormatannya. Itu juga bisa. Selama anak ini berlutut di hadapanku dan bersujud 3 kali, aku akan mengampuninya. Han Jiajun, cepatlah minta maaf seperti yang dikatakan Ketua Liu. Dia, seseorang yang racun internalnya akan kambuh lagi. Apa dia pantas? Baiklah kau dokter hewan. Jangan salahkan aku Liu, karena tidak memberimu kesempatan. Sekarang. Sakit sekali, Ketua Liu, ada apa? Han Jiajun, kau pasti sudah melakukan sesuatu. Kamu Han Jiajun, beraninya kamu diam-diam mencelakai Ketua Liu. Lembah dokter jahat tidak akan melepaskanmu. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya saja Dokter Dewa Wang. Waktu teknik akupuntur sudah habis. Apa Tuan Han ini? Aku baru saja bilang. Teknik akupuntur Dokter Ilahi Wang hanya bisa untuk sementara. Menekan peredaran racun di tubuhnya. Begitu waktunya habis, itu akan otomatis terlepas. Dokter Dewa Hu, cepat periksa Ketua Liu. Tapi kepala keluarga ini. Ayahku baik-baik saja untuk sekarang. Kondisi Ketua Liu lebih serius cepat. Sakit sekali. Baiklah. Ini menyiksaku. Ini menyiksaku. Ini menyiksaku. Ini menyiksaku. Hanya. Apa kau bahkan tahu bagaimana cara mengobati ini? Ketua Liu. Aku juga tidak tahu bagaimana Dokter Dewa Wan menusukkan jarum. Aku benar-benar tidak bisa mengobatimu. Tidak berguna semua dukun-dukun. Dokter Dewa Hu, kau orang tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengobati Ketua Liu. Apa gunamu? Siapa yang berteriak seperti itu? Kinai kepala keluarga Qin. Di tengah malam. Apa mereka menyembelih babi? Ketua Liu, bagaimana bisa itu kau? Sakit sekali. Ketua Liu. Dokter Dewa Wan, ini semua perbuatanmu. Racun di tubuhku belum sembuh sama sekali. Cepatlah sembuhkan aku dari racun ini. Bagaimana bisa? Ketua Liu, jangan khawatir. Aku akan segera melakukan jarum kembali 2 bayangan padamu. Apa yang kau lakukan? Kenapa tidak berhasil? Ini menyiksaku. Bagaimana bisa? Itu tidak mungkin tidak berguna. Dokter Dewa Wang, seriuslah. Aku sudah sangat serius tapi aku benar-benar tidak sakit lagi. Kau benar-benar memiliki kekuatan penyembuhan ajaib Dokter Dewa Wang. Racunnya sudah menyerang organ vitalnya. Jika aku tidak segera bertindak, dia pasti akan mati. Han Jiajun, apa kau benar-benar berpikir bahwa kemampuan medis dari seorang dokter hewan biasa sepertimu lebih unggul dari Dokter Dewa Wang? Betapa konyolnya. Hei, kenapa kau tidak membantahnya? Tuan Muda Sun, barusan Han Jiajun berkata bahwa racun di tubuh Ketua Liu akan kambuh dan kemudian itu benar-benar kambuh. Apa? Kebetulan, benar-benar kebetulan. Benar Dokter Dewa Wang. Ya, itu pasti kebetulan. Jarum kembali 2 bayangan milik orang tua ini benar-benar mendalam dan tak terduga. Bagaimana bisa seorang dokter hewan biasa memahaminya? Dia hanya membuat tebakan liar. Dokter Dewa Wang, apa kau yakin aku benar-benar tidak akan merasakan sakit lagi? Ketua Liu, kau harus percaya pada kemampuan medisku. Di dalam Suceng ini, siapa yang kemampuan medisnya bisa melebihi orang tua ini? Itu adalah Dokter Dewa Wang dari keluarga Qin kami. Kemampuan medisnya tak tertandingi di seluruh dunia. Dokter Dewa Humu, dia tidak pantas. Patriarkin, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Presiden Gu, jika Dokter Dewa Humu benar-benar seberbakat itu, bagaimana bisa dia belum menyembuhkan Gutua? Kau bahkan mengundang dokter hewan itu kembali. Semakin tua kau semakin mundur. Kau tidak mengenaliku. Konyol, bagaimana bisa orang tua ini tahu? Seorang dokter hewan biasa. Tapi bagaimana bisa orang ini terlihat sedikit familiar? Sepertinya dia benar-benar melupakan yang satu ini. Gutua.
Siapa sangka bahwa kejatuhan satu keluarga Qi akan menakutimu sampai sejauh itu. Kau benar-benar cukup rapuh. Kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok tidak terjadi hari ini. Kenapa kita tidak di bawah saksi Ketua Liu? Melihat siapa yang bisa menyembuhkan Gutur, berhasil dapat kuota lebih tahun depan. Ini saran yang bagus, saya setuju. Aku keberatan bagaimana ini bisa begitu sembrono. Gu Yanli, meskipun kau adalah presiden grup Go, aku rasa kau tak berani menerima tantangan. Bukan, jika kau tidak mampu, biarkan aku yang melakukannya. Gu Xingqing, sekarang bukan waktunya untuk omong kosongmu. Aku rasa kau yang membuat keributan bukan? Mereka sudah datang ke pintu kita untuk memprovokasi kita. Kau hanya tahu cara mundur. Namun kamu masih mengaku sebagai ratu dunia bisnis Bin Hai. Saya rasa itu sepenuhnya dibuat-buat bukan? Apa kau tidak menyebalkan? Apakah keluarga Gumu akan menerima tantangan ini atau tidak? Jika kau tidak menerima tantangan ini, aku akan langsung mengumumkan keluarga Qin sebagai pemenang. Gu Yanli menyerahlah saja dan menikahi tuan muda ini dengan patuh. Sekarang setelah keluarga Qi dari Jiangdong dihancurkan, keluarga Sun kami adalah keluarga nomor 1 di Jiangdong. Bagaimana bisa seorang dokter hewan biasa seperti Han Jiajun dibandingkan dengan tuan muda ini? Siapa bilang suami saya tidak berguna? Feng Meng Putri Master Aula Dewa Perang dari Ibu Kota Kekaisaran. Dari mana gadis ini berasal? Sangat cantik. Lancang. Beraninya kamu menghina nona muda kami, menamparmu. Kau berani memukulku. Apa kau tidak tahu? Aku adalah tuan muda keluarga Sun. Keluarga bangsawan nomor 1 di Jiangdong sekarang. Jika kau membuatku marah, kalian semua akan mati. Bukankah kamu hanya putra Sun Tianlong? Mengapa kamu begitu sombong? Kau kenal ayahku? Kami baru saja datang dari Jingdong. Bolehkah saya bertanya, siapa kalian berdua? Feng Meng dari ibu kota Kekaisaran. Mungkinkah itu Putri Master Aula Dewa Perang dari ibu kota Kekaisaran? Nona Feng. Putri Master Aula Dewa Perang dari ibu kota Kekaisaran. Jadi ini Nona Feng dari ibu kota Kekaisaran secara langsung. Saya Qin Hai dari keluarga Qian. Siapa barusan yang meremehkan? Suami saya. Nona Feng, Anda pasti salah. Bagaimana mungkin suami Anda ada di sini? Nona Feng, kau beraliansi nikah dengan keluarga Giuku. Tuan muda Gu. Baiklah, aku mencintaimu. Apakah dia bahkan pantas mendapatkannya? Suami saya adalah dia. Apel, maksud Anda dokter hewan ini adalah suami Anda. Bagaimana ini mungkin? Anda pasti berbohong. Nona Feng, apakah itu benar? Sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya, bukan? Suami, meskipun kita belum bertemu, saya sudah melihat fotomu. Perjodohan kita sudah diputuskan oleh generasi sebelumnya sejak lama. Ini tidak mungkin. Nona Feng, dia hanyalah seorang dokter hewan kecil. Dan dia adalah menantu numpang tinggal di keluargaku selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin dia tunanganmu? Ya Nona Feng, apa statusnya? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Jika nona muda ini bilang dia tunanganku, maka dia tunanganku. Apa kau punya keberatan? Suamiku, kau membuatku mencari begitu lama. Jadi kau ada di Jingdong. Kupikir kau pergi ke Suchang. Jiangdong adalah karena jarum emas Yuk hampa. Han Jiajun, saya tidak menyangka pendukung Anda adalah Nona Feng. Tidak heran Anda begitu sombong. Anda sudah punya tunangan. Mengapa Anda masih mencoba merebut wanita saya? Bukan urusanmu. Han Jiajun, jangan anggap Nona Feng sebagai alasan kekuatanmu. Kau bisa bersikap sombong. Kau dan Nona Feng bukanlah pasangan yang cocok. Nona Feng akan menendangmu keluar cepat atau lambat. Urus saja urusanmu sendiri dulu. Kau, Han Jiajun, jangan lupa bahwa sebelumnya Anda bahkan menyamar sebagai ketua lembah-lembah dokter jahat. Bahkan jika itu Master Aula Dewa Perang, tidak bisa melindungi Anda juga. cukup. Aku tidak peduli lembah atau aula, apa tempat Anda berasal. Aku hanya peduli siapa yang bisa menyembuhkan kakakku. Benar, saya hampir lupa tentang ini. Apakah Anda akan menerima tantangan ini atau tidak? Kabit Ilahihu. Saya tidak bisa bagaimana kalau kita panggil Tuan Han. Mengandalkan dokter hewan tampan itu. Kalau begitu bisnis keluarga Guku, bukankah semuanya akan hancur? Tuan Han, bagaimana menurut Anda? Yang mulia ini menerima. Tidak, saya sama sekali tidak setuju. Ketua Gu, pria cantik ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Han Jiajun, kau berakting lagi kan? Kau benar-benar pikir Nona Feng jati bekinganmu. Kau tak terkalahkan. Akan ku beritahu kepala keluargaku ini, jika kau tidak bisa menyembuhkannya, kau akan mengalami kesulitan. Han Jiajun, ada jalan ke surga, tapi kau tidak memilihnya. Dan ada gerbang neraka tetapi Anda justru menyerbu masuk. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan membiarkanmu bersaing dengan tabib ilahiwan dari keluarga Qian. Mari kita lihat siapa yang bisa menyembuhkan kepala keluarga Gu. Tapi izinkan saya mengatakan ini di awal. Jika Anda gagal, maka hutang lama dan hutang baru dihitung sekaligus. Sudah berakhir. Fondasi keluarga Gu kita akan segera dihancurkan oleh dokter hewan ini.
Cukup omong kosong. Nak, mari kita mulai. Jangan bilang kami tidak memberimu kesempatan ini. Kau duluan. Jika aku pergi duluan, tidak ada di antara kalian yang akan punya kesempatan untuk pamer. Aku hanya takut kau tidak punya kemampuan. Tapi izinkan aku mengingatkanmu sesuatu. Racunnya akan kambuh lagi. Berhenti mengutukku. Han Jiajun, jangan kira Anda kuat karena dukungan Mona Feng. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Ini Suchen, bukan ibu kota kekaisaran. Itu benar, saya beritahu Anda. Dalam hal keterampilan medis hanya lembah dokter jahat saya yang tertinggi. Tepat sekali dengan level dokter hewan sepertimu. Kau bukan apa-apa di mata ketua Liu kami. Tuan Han, jangan pedulikan mereka. Tolong cepat obati kakakku. Baiklah, Tunggu. Guyan Li, mari kita perjelas dulu. Jika anak ini menyebabkan masalah saat merawat kakak, Anda akan bertanggung jawab penuh. Bagaimana Anda ingin saya bertanggung jawab? Sangat sederhana, serahkan posisi ketua Gu dan semua sahammu. Pergi tanpa apa-apa. Tunggu sebentar, bukan hanya itu. Jika Anda kalah, Anda juga harus segera menikah ke keluarga Sun. Baiklah, aku percaya pada Tuan Han. Ketua Gu, Anda tidak bisa. Jika kita gagal, apa menurutmu Gu Xingqing dan yang lainnya? Masih akan membiarkanku tetap di posisi ketua? jangan khawatir, aku di sini. Ketua wanita ini benar-benar beruntung. Sampai suamiku sendiri yang turun tangan. Liu Haixi. Meskipun kau bergabung belakangan, aku yakin kau mengerti aturannya. Sekarang, suruh bawahanmu membawa kalian semua dan keluar. Seseorang bawa mereka pergi. Aku membenci, rasakan. Patriark Wei, aku benar-benar minta maaf. Aku telah menyebabkanmu masalah. Ini bukan salah ketua lembahan. Bagaimanapun hutan besar memiliki segala jenis burung. Wajar jika ada beberapa orang jahat. Ini adalah kelalaian pemerintahanku. Bagaimana kalau begini? Ini sebotol pil Suantian. Setelah meminumnya, kau bisa mempertahankan awet muda. Dan itu juga bisa menguatkan tubuhmu. Benarkah? Kalau begitu terima kasih ketua lembahan. Silakan duduklah. Seseorang bawakan teh. Ketua lembahan. Ini teh Bilwechunku disimpan bertahun-tahun. Cobalah dan lihatlah. Ini memang teh yang luar biasa. Rasa setelahnya tak ada habisnya. Sepertinya ketua lembahan juga seorang pakar teh. Kita harus bertukar ilmu suatu saat nanti. Namun aku yakin kunjungan ketua lembahan kali ini bukan tanpa tujuan. Patriark Wei, Anda memang berpandangan jauh. Kali ini kami datang untuk mencari obat tertentu. Mencari obat. Mungkinkah kau juga di sini untuk Ganoderma berusia seabad? Patriark Wei, sejujurnya, memang begitulah adanya. Meskipun kau membantuku mengatasi ketua Liu dan memberiku obat, aku tidak punya alasan untuk menolakmu. Namun Ganoderma berusia seabad ini menyangkut nyawa putriku. Oleh karena itu aku Wei tidak bisa menurutinya. Patriark Wei, tolong berbelas kasih. Tolong selamatkan kakakku. Kakak, Anda cucunya Gu Changshen? Apa yang terjadi pada kakekmu? Kakekku diracun. Suamiku bilang dia sudah tua dan hanya Ganoderma berusia seabad yang bisa mendetoksifikasinya. Aku sangat turut prihatin padamu. Tapi putriku juga membutuhkan obat ini. Patriark Wei, tolong jangan terburu-buru. Jika kami menawarkan 1 miliar dana untuk membelinya, bagaimana menurutmu? 1 miliar. Aku tidak akan menjualnya bahkan untuk 10 miliar. Dasar orang tua. Mengapa kamu tidak mau mendengarkan kami? Dan siapa kau? Ayahku Feng Yanseng dari Master Olah Dewa Perang di ibu kota kekaisaran. Master Aula Dewa Perang. Baiklah, kalian semua memang memiliki latar belakang yang kuat. Jangan bilang sandiwara ketua Liu barusan juga merupakan sandiwara yang kau sutradarai dan mainkan sendiri. Ayah, berikan saja Ganoderma itu kepada mereka. Lagi pula aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Kenapa kau turun? Bukankah sudah kubilang untuk istirahat di atas? Aku sudah lama di kamar. Tidak bisakah aku keluar dan melihat-lihat? Anakku, ya ampun. Seseorang tarik gorden. Patriark Wei, apa maksud semua ini? Maafkan aku. Putriku mengidap penyakit anak. Dia tidak tahan sinar matahari. Mohon maafkan kami. Ketua lembahan. Apa yang sedang kau coba lakukan? Patriark Wei harap tenang. Karena putri Anda yang terhormat sakit. Dan Sayahan kebetulan adalah seorang tabib. Mengapa tidak biarkan Sayahan memeriksanya? Bagaimana jika ada cara untuk menyembuhkannya? Benar. Keterampilan medis adik seperguruanku benar-benar luar biasa. Baiklah kalau begitu. Tapi aku peringatkan MO. Jangan memendam.
niat buruk apapun terhadap putriku. Jika tidak, aku lebih baik menghancurkan Ganoderma spiritual itu daripada membiarkanmu mendapatkannya. Patriark Wei, Anda terlalu banyak berpikir. Saya tidak mungkin menyakiti Pasin, bukan? Baiklah, silakan lanjutkan. Nona Wen, saya mohon maaf atas ketidakpantasan ini. Matanya sangat memikat. Aku merasa seperti ditarik masuk. Nona Wei, mohon ulurkan tangan kanan Anda. Nona Wei. Nona Wei. Xinxia. Xinxia. Ketua lembahan memintamu untuk mengulurkan tanganmu. Baiklah. Betapa memalukannya. Akankah dia mengira aku orang bodoh yang mabuk cinta? Tapi dia benar-benar terasa sangat menawan. Ketua lembahan, bagaimana sebenarnya penyakit putriku? Bisakah itu disembuhkan? Patriark Wei. Putri Anda yang terhormat tidak sakit. Ketua lembahan, apa maksudmu dengan itu? Aku khawatir kemampuan medismu ternyata tidak istimewa. Patriark Wei, saya tidak berbohong. Putri Anda yang terhormat memang tidak sakit. Hanya saja fisiknya memiliki masalah bawaan. Fisik apa? Fisik macam apa? Putri Anda yang terhormat memiliki tubuh 9 suci. Apa? Kakak Li, mengapa reaksi yang begitu kuat? Adik seperguruan kau bilang dia memiliki tubuh suci 9 yin. Benar kakak senior, saya sudah memeriksa 3 kali. Itu memang tubuh suci 9 yin. Itu benar-benar luar biasa. Apa yang begitu luar biasa tentang itu? Putriku, karena fisik terkutuk ini, tidak berani meninggalkan rumah, tidak berani melangkah keluar, dan sekarang bahkan tidak bisa melihat sinar matahari. Di mana kau melihat hal baik dalam hal itu? Patriark Wei, itu semua salahku barusan. Aku tidak menjelaskan diriku dengan jelas. Putrimu memiliki fisik yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Jika dia berkultivasi dengan metode yang tepat, dia mungkin suatu hari menjadi seseorang di atas yang lain. Aku tidak butuh putriku menjadi semacam orang yang unggul. Aku hanya berharap dia bisa menjalani kehidupan orang normal. Saja itu saja. Ayah, maaf aku telah membebanimu. Nak, ini salah ayah. Ayah tidak bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Ayah. Patriark Wei, tolong jangan terburu-buru menangis dulu. Aku sudah mengatakannya. Memiliki fisik ini adalah hal yang baik. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya yang begitu bagus tentang itu? Jika aku tidak salah, kau juga seharusnya seorang seniman bela diri, bukan begitu? Jika fisik putrimu yang terhormat dikombinasikan dengan teknik kultivasi kami, dia bisa melampauimu dalam waktu singkat. Dia bahkan bisa mencapai alam guru besar. Guru besar apa? Ayahku berlatih keras selama 30 tahun, dan baru saja nyaris mencapai alam guru besar. Benarkah kalau begitu ini? Di mana sebenarnya benda ini? Lembah dokter jahat kami memiliki buku yang tak terhitung jumlahnya. Kami memiliki metode kultivasi untuk menyelesaikan ini. Benarkah Nonali? Lalu di mana sebenarnya metode kultivasi ini? Jual padaku cepat. Aku akan membayar berapapun harganya. Uang bukanlah masalahnya. Namun, kau perlu menyetujui sebuah permintaan kecil. Kakak senior, tidak. Ketua lembahan Anda ini picik sekali. Apakah hanya karena tadi aku tidak menjual Ganoderma lucidum itu padamu? Anda menyimpan dendam padaku. Baik, selama Anda menyembuhkan penyakit putriku, aku akan memberimu Ganoderma lucidum itu secara gratis. Patriark Wei, Anda salah paham. Bukan itu maksud saya. Hanya saja. Adik seperguruan, lihat Patriark Wei sudah setuju. Kenapa kau masih keberatan? Kakak senior, jangan kira saya tidak tahu rencana kecilmu. Suami kakak senior Li tidak akan menyakitimu. Dia pasti melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Setujui saja. Dan itu juga bisa membantu Nona Wei. Dia sangat cantik. Dia tidak mungkin tinggal di dalam ruangan seumur hidupnya. Bukan? Tepat sekali suami. Mengapa kamu begitu menolak? Kalian semua salah paham. Kakak senior, dia tidak bermaksud begitu dia. Adik seperguruan, kau tidak akan rugi apa-apa kok. Lagi pula apa kau pikir fisik seperti Nona Wei, fisik semacam ini, bisa ditangani oleh pria biasa? Tapi, ada apa dengan tapi Anda? Apa sebenarnya yang terjadi? Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Biar aku jelaskan kalau begitu. Adapun Nona Wei, dia memiliki fisik 9 yin bawaan. Pria biasa, tidak bisa menanganinya. Jika kau ingin putrimu yang terhormat menikah dan memiliki anak, Anda harus menemukan seorang pria yang fisiknya cocok dengannya. Jika tidak, pria lain tidak akan mampu menahan energi yin di dalam dirinya dan akan meledak lalu mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi itu berarti aku tidak akan bisa menggendong cucuku. Kakak senior Li, aku mengerti maksudmu sekarang. Aku tidak keberatan. Aku juga tidak keberatan. aku
Saya bilang kalian semua. Patriark Wei, apakah Anda tidak menyadarinya? Tatapan putri Anda selalu tertuju pada adik seperguruan saya, bukan? Xinxia. Xinxia, Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? sangat sederhana karena tubuh suci 9 yin bawaan akan tertarik oleh tubuh suci 9 yang bawaan. Dan sayangnya ada satu hal, yaitu adik seperguruan saya adalah tubuh suci 9 yang itu. Itu berarti Ketua Lembahan dan Xinxiang. Jika Anda masih ingin putri Anda menikah dan memiliki anak, tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa menikah dengan adik seperguruan saya. Lalu, mengapa orang lain tidak bisa? Mungkinkah bahkan setelah Xinxin mengolah keterampilan ilahi, itu masih tidak mungkin? Tentu saja, tubuh suci 9 yin bawaan, energi yin yang murni dan ekstrem semacam itu, sulit ditekan bahkan setelah berkultivasi. Hanya adik seperguruan saya dengan tubuh suci 9 yang bisa menekannya. Siapa yang tahu apakah wanita ini berkata jujur atau berbohong? Tapi jika aku tidak setuju untuk menikahkan Xinxin dengan ketua lembahan, mereka tidak setuju memberikan metode kultivasi kepada Xinxiang. Lagi pula, ketua lembahan sebagai ketua lembah dokter jahat. Status dan posisinya memang berbeda. Wei Patriark, jangan percaya omong kosong kakak senior saya. Saya punya cara untuk membantu putri Anda. Untuk sementara menekan penyakit di dalam tubuhnya. Sementara, Ya, saya hanya perlu memberinya jarum akupuntur setiap bulan. Adik seperguruan, setiap bulan. Bagaimana Anda punya begitu banyak waktu? Bisakah Anda tidak mempertimbangkan tubuh Anda sendiri? Jika dalam 3 hari, Anda tidak dapat menemukan seseorang yang bersedia menemani Anda, saat itu, Anda akan karena energi yang berlebihan, meledak dan mati. Bagaimana Anda kemudian akan memberikan akupuntur kepada Nona Wei? ada hal seperti itu. Tapi ketua lembahan sudah memiliki beberapa dari Anda. Bukankah itu cukup? Tidak cukup. 4 dibutuhkan. Kami saat ini mencari orang keempat, dan putri Anda kebetulan adalah kandidat paling sempurna ini. Lalu bisakah kita untuk sementara menggunakan metode lain untuk menekannya? Bukankah masih ada pil awan ungu? Menekan apa? Justru karena Anda telah menekannya terus selama beberapa tahun terakhir, maka masalah sebesar ini muncul. Xinxia, lalu, bagaimana menurutmu? Xinxia, Ayah, apa yang baru saja Ayah bicarakan? ya kita sudah bicara lama. Dan kamu tidak mendengar apa-apa. Kita sedang membicarakan. Apakah kamu bersedia menikah dengan ketua lembahan? Tapi, bukan sebagai istri satu-satunya. Sungguh. Itu sepenuhnya terserah Ayah. Nona Wei, benar-benar tidak perlu. Adik seperguruan, bagaimana Anda tega melihat Nona Wei? Kecantikan yang begitu lembut. Binasa. Jika itu ketua lembahan, aku bersedia. Anak perempuan dewasa tidak bisa terus-menerus di rumah. Tapi biarlah. Status ketua lembahan ditakdirkan untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Bagaimana kalau begini? Ganoderma spiritual itu akan menjadi mahar Xinxian. Aku akan memberikannya kepada kalian semua. Suami itu luar biasa. Kakak selamat. Kakakku butuh Ganoderma spiritual demi nyawanya. Baiklah, aku akan menyuruh seseorang mengambilnya segera. Kakak Wei, kau mengenalku. Meskipun aku tidak bisa keluar, aku masih bisa online. Tentu saja aku tahu ratu dunia bisnis. Suatu hari, aku juga ingin sepertimu kakak, dan mendominasi panggung. Pergilah kakak Wei, aku yakin kau akan bisa segera. Adik seperguruan, lihat betapa bahagianya mereka. Kalian berdua benar-benar membuatku takjub. Bagaimana kalau begini? Aku beri Xinxin beberapa jarum akupuntur dulu. Untuk meringankan kondisinya. Baru saja Nona Wei. Dan sekarang, Xin. Sungguh bajingan. Baiklah. Sekarang, Anda bisa membuka jendela dan melihatnya. Seseorang buka tirainya. Ayah, aku akhirnya bisa menghadapi sinar matahari. Itu luar biasa, Xinxian. Kamu akhirnya bisa berjalan di bawah sinar matahari. Akhirnya tidak ada lagi mengurung diri di rumah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Nona ini adalah Ganoderma spiritual. Kakakku, ini Ganoderma spiritual yang kamu inginkan?
Terima kasih kakak Wei. Suamiku jangan buang waktu. Ayo cepat. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Pergi. Tidak. Putriku baru saja sembuh, dan bajingan ini merebutnya pergi. Yah, itu lebih baik daripada mengurung diri di kamarnya. Xinxian, kembali dan kunjungi ayahmu saat kamu punya waktu. Gu Changxian. Ini adalah pil peremajaan yang baru saja saya sempurnakan. Setelah Anda meminumnya, itu tidak hanya akan mendetoksifikasi tubuh Anda, tetapi juga memperkuat fisik Anda. Terima kasih banyak Ketua Lembah atas pemberian pil ini. Duduklah. Kakek, bagaimana perasaanmu? Baunya sangat busuk. Tidak perlu khawatir. Ini adalah efek dari racun yang dikeluarkan dari tubuh Anda. Terima kasih banyak Ketua Lembah. Sama-sama. Selama Anda baik-baik saja. Jika tidak, saya tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xiaoli. Suamiku. Agar Xiaoli bisa mengikuti Ketua Lembah yang terhormat. Itu adalah berkat keluarga Gu kami. Benar. Ketua Lembah, racun ini di tubuh saya. Perselisihan internal di lembah dokter jahat kami. Anda seharusnya menyadarinya. Racun di tubuh Anda diberikan oleh kakak murid senior saya, meskipun saya sudah lama mengira dia meninggal. Saya hanya tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak meninggal, tetapi dia memilih metode ini untuk mengumumkan kepulangannya. Adik seperguruan. Sepertinya kita harus berhati-hati terhadap kakak seperguruan. Dia sudah lama tidak menunjukkan wajahnya, dan kita tidak tahu apa niat sebenarnya. Mungkin pemberontakan keluarga Qi di Jingdong disebabkan olehnya. Mari kita tunggu dan lihat saja untuk saat ini. Saya ingin melihat masalah seperti apa yang bisa dia timbulkan. Sudah larut, semua orang harus beristirahat. Suami, akhirnya giliranku malam ini. Suami aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Ayo. Markas lembah dokter jahat di Suce. Syukurlah. Akhirnya tidak terasa gatal lagi. Jimat hidup mati ini, aku hanya pernah mendengarnya. Tapi aku tidak pernah membayangkan kekuatannya akan begitu mengerikan. Ini terlalu gatal. Ini bukan siksaan yang bisa ditahan manusia. Tapi ngomong-ngomong Ketua Liu, bagaimana dokter hewan tampan ini, Han Jiajun, tiba-tiba menjadi Ketua Lembah Dokter Jahat? Aku masih tidak bisa memahaminya. Jika kamu bertanya padaku siapa yang harus kutanya, sejak aku masuk lembah dokter jahat, aku selalu berpikir, wanita itu Li Rusue adalah ketua lembah. Aku tidak pernah membayangkan, dia hanya sementara. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sangat menyinggung Han Jiajun, dan kita telah terkena jimat hidup mati. Bagaimana jika dia benar-benar marah? Aku tidak ingin berakhir seperti keluarga Qi. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Aku juga tidak ingin mati. Jangan panik, jangan panik. Keadaan belum mencapai langkah terburuk. Bagaimanapun juga Han Jiajun belum membunuh kita. Bukan. Kita bahkan tidak bisa menahan jimat hidup mati ini saja. Aku dengar kita harus mendapatkan penawarnya setiap bulan. Kalau tidak, rasa gatalnya saja akan membunuh kita. Jangan panik, biarkan aku memikirkannya baik-baik. Pikirkan baik-baik. Siapa yang berani masuk tanpa izin kah? Lembah dokter jahatku markas Sucem. Apa sudah tidak ada hukum lagi? Tidakkah kalian tahu bahwa Sucem adalah wilayah lembah dokter jahatku? Lancang. Kalian berani masuk tanpa izin ke wilayah lembah dokter jahat. Lembah dokter jahat sudah menjadi seperti ini sekarang. Tidak ada gunanya lagi untuk Ade. Seu Hong, kakak seperguruan Han Jiajun. Lancang beraninya kau memfitnah lembah dokter jahatku. Aku pasti akan melaporkan ini kepada ketua lembah dan membuatmu tercabik-cabik. Apakah yang kalian maksud? Bocah ingusan Han Jiajun itu, dengan dia yang memimpin lembah dokter jahat, benar-benar akan hancur. Siapa kau? Aku adalah penerus sejati lembah dokter jahat. Lembah dokter jahat, bukan lagi lembah dokter jahat yang dulu. Aku ingin tahu, apakah kalian tertarik untuk mengikuti orang tua ini? Untuk menciptakan lembah dokter jahat yang baru bersama. Penerus sejati lembah dokter jahat. Siapa yang kalian coba bodohi? Tepat sekali. Masih mencoba menipu kami. Bukankah kami sudah cukup sering ditipu? Menipumu Liu Haishi. Jangan lupa bahwa kau masih memiliki racun daun harum perat milik orang tua ini di tubuhmu. Apel, racun di tubuhku ini kau yang menaruhnya. Dasar orang tua bangka. Beraninya kau meracuniku.
Kau membuatku sangat menderita. Dasar bocah, aku akan melawanmu sampai mati. Ketua Liu. Apakah kau belum menyadari kenyataan? Masa depan apa yang ada jika mengikuti Han Jiajun ini? Sejauh yang aku tahu, kalian semua tampaknya juga oleh Han Jiajun. Bocah ingusan itu dipermalukan dengan parah. Tidakkah kalian ingin membalas dendam untuk ini? Han Jiajun. Aku bermimpi untuk membalas dendam padanya. Han Jiajun. Itu dia yang membuatku kehilangan banyak muka. Dia membuat hidupku seperti neraka. Lebih buruk dari kematian. Benar. Senior, Anda bisa memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Ketua Liu Anda. Selama Anda mengikuti saya, tidak hanya Anda akan bisa membalas dendam pada bocah Han Jiajun itu, tetapi Anda juga akan bisa naik ke posisi yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan yang lebih besar. Saya bersedia. Selama saya bisa membalas dendam pada Han Jiajun, saya akan melakukan apa saja. Sangat bagus, Anda telah membuat pilihan yang tepat. Dan bagaimana denganmu? Aku tidak. Senior, saya khawatir saya tidak bisa mengambil keputusan. Bagaimanapun masalah ini masih tergantung pada ayah saya. Apakah yang Anda maksud Sun Tianlong? Di tubuhnya juga ada racun daun harum perat milik orang tua ini. Lagi pula, dengan presiden keluarga Qi dari Jiangdong, apakah masih ada yang berani menolak orang tua ini? Apa ayahku juga diracun? Jujur saja kepada kalian semua, orang tua ini menghabiskan setengah tahun meracuni anggota berbagai keluarga besar. Racun ini tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali orang tua ini, termasuk bocah ingusan Han Jiajun itu. Tuan Muda Sun, apa yang masih kau ragukan? Tidakkah kau ingin membalas dendam pada Han Jiajun? Benar, dia juga mencuri wanitamu. Ya, Han Jiajun, dokter hewan tampan itu, juga mencuri tunanganku. Senior, saya atas nama keluarga Sun Jiangdong saya bersedia bergabung. Namun senior, Ketua Liu dan saya telah menderita jimat hidup mati di tubuh kami. Anda lihat. Ya senior, kami juga memiliki jimat hidup mati. Kami sepenuhnya dikendalikan oleh Han Jiajun itu. Ya, hal kecil. Baiklah. Kalian, jimat hidup mati di dalam tubuh kalian sudah dihapus untuk kalian. Sudah tidak gatal lagi. Sudah tidak gatal lagi. Kami bersedia melayani Anda, senior. Sin, setelah beberapa hari berkultivasi ini, bagaimana perasaanmu? Suami, aku merasa di dalam tubuhku gelombang energi mengalir. Kalau begitu selamat untukmu. Itu berarti Anda telah resmi memasuki alam seniman bela diri. Selanjutnya santai saja. Saya akan membimbing Anda. Semua urusan ditentukan oleh suamiku. Ayo mari kita lanjutkan. Saya tidak menyangka tubuh suci 9 Yang, setelah bergabung dengan tubuh suci 9 Yen, akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Itu memungkinkan saya untuk langsung memasuki alam guru besar. Jika saya bertemu kakak senior lagi, saya tidak akan takut padanya lagi. Suami, kamu sudah bangun. Apakah kamu lelah mau tidur sebentar lagi? Tidak lelah. Aku merasa sangat hangat di sisi suamiku. Tapi kamu tidak bisa mengabaikan kultivasimu dan mengecewakan dirimu sendiri. Dengan fisik yang 1 dari 10.000, tidur sebentar lagi. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Adik seperguruan.
Adik seperguruan sesuatu yang besar. Dia sedang tidur. Jadi dengan orang baru. Anda sudah melupakan yang lama seperti saya. Kakak senior, apa yang Anda katakan? Anda adalah yang tertua di keluarga. Bagaimana bisa Anda bertengkar dengan adik perempuan? Anda memang tahu cara bicara. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Sesuatu yang serius benar-benar telah terjadi. Ada apa? Tentu saja tidak ada orang lain yang berani memprovokasi lembah dokter jahat kita kan? Adik seperguruan Anda benar sekali. Baru saja keluarga Xiao dari Jingbei mengeluarkan deklarasi, menuduh lembah dokter jahat mengendalikan rakyat dan melakukan tindakan keji. Mereka menyatakan ingin keluar dari lembah dokter jahat. Keluarga Xiao dari Jiangbi. Saya ingat ini adalah keluarga terbesar di Jiangbi, bukan? Kami baru saja selesai berurusan dengan keluarga Qi dari Jingdong. Saya tidak menyangka. Sekarang muncul lagi yang lain. Keluarga Xiao dari Jinbi memberontak. Menurutmu adik seperguruan kita harus bagaimana? Bagaimana kalau saya menghubungi Ding Hui sekarang dan memintanya membantu kita menyelesaikan ini lagi? Mengingat presiden keluarga Qi di Jiangdong, keluarga Xiao dari Jiangbi berani muncul saat ini, menunjukkan mereka pasti telah membuat persiapan matang. Begini saja, suruh Ding Hui pergi dan selidiki mereka terlebih dahulu. Jika ada bahaya, suruh dia mundur segera. Baik, saya akan menghubungi Ding Hui sekarang juga. Berani membuat pertunjukan sebesar ini saat ini, berarti mereka pasti punya backingan. Mungkinkah yang Anda maksud? Itu kakak seperguruan. Selain dia, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Sialan, bagaimana dia bisa begitu tangguh? Dia harus muncul tepat pada saat ini. Dia datang untuk situasi kita. Itu sangat jelas. Dia datang untuk balas dendam. Hanya saja dia belum menunjukkan wajahnya. Ini menunjukkan dia pasti tidak memiliki kepercayaan diri penuh. Tapi, dia pasti diam-diam mengumpulkan kekuatan. Sialan, jika adik seperguruan Anda tidak mencabut jimat hidup mati waktu itu, keluarga-keluarga itu pasti tidak akan berani mengkhianati Anda. Sesuatu seperti jimat hidup mati, guru hanya mengajarkannya padaku saat itu. Tapi dengan kemampuan kakak seperguruan, tidak akan sulit untuk menguraikannya. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka itu pasti karena dia meracuni berbagai keluarga. Oleh karena itu, mereka tidak berani memberontak dengan mudah. Jika itu diriku yang dulu mencoba menyembuhkan racun daun harum perak, mungkin masih membutuhkan sedikit usaha. Butuh Ganoderma lucidum bagus untuk membantu juga. Tapi aku baru saja menembus alam guru besar. Menyembuhkan racun daun harum perak tidaklah sulit. Apa? Anda menembus ke alam guru besar? Ya, Jika guru tahu bahwa di usia Anda menembus ke alam guru besar, dia pasti akan sangat bahagia untuk Anda. Suami, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ayahku dalam masalah. ada apa Meng-Meng? Jangan khawatir, ceritakan pelan-pelan. Kakak Feng, jangan panik dulu. Kami semua ada di sini. Kami pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Aku baru saja menelpon ayahku untuk memeriksanya. Dan ibuku yang menjawab. Dia bilang ayahku tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri. Runtuh, ceritakan persis apa yang terjadi. Aku tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya pingsan tanpa peringatan apapun. Dia tidak terluka karena perkelahian. Hanya tidak sadarkan diri. Mungkinkah kakak senior? Sangat mungkin. Dengan kemampuan kakak seperguruan, menyelidiki hubunganku dengan keluarga Feng, tidaklah sulit. Lalu, apakah ayahku akan baik-baik saja? Meng-Meng, jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Bagaimana kalau begini? Aku akan kembali ke ibu kota bersamamu dulu, untuk menemui ayahmu. Jika ayahmu memang diracun, aku akan membantunya mendetoksifikasi. Baiklah ya. Mari kita lakukan itu untuk sekarang. Kakak seperguruan kamu tetap di kota Binhai. Dan bantu jaga Sin-Sin. Bakat kultivasi Sin-Sin sangat kuat. Aku yakin, dia akan membuat kemajuan pesat. Dia bahkan mungkin berfungsi sebagai senjata kejutan. Suamiku, bagaimana denganku? Xiaoli, kamu tetap di sini dan bantu kakak seperguruan. Juga bantu aku memeriksa secara spesifik perusahaan-perusahaan milik lembah dokter jahat, terutama orang-orang seperti Liu Haixi. Bantu aku memeriksa secara spesifik rekening keuangan mereka untuk aktivitas yang tidak biasa. Apa maksudmu Liu Haixi akan mengkhianati kita? Bukan akan, tapi sangat mungkin sudah. Aku memberinya pukulan yang begitu parah saat itu. Dia pasti sudah membenciku sampai ke tulang. Jika dia tidak mengkhianatiku, aku akan merasa aneh. Lalu mengapa kita tidak menyingkirkannya saja? Tidak perlu, aku ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan kakak seperguruan. Kakak seperguruan, tolong keluarkan ini. 1 minggu kemudian, rapat umum semua anggota lembah dokter jahat akan diadakan. Biarkan semua pasukan dan perusahaan afiliasi, serta keluarga hadir. Semuanya akan diselesaikan saat itu. Villa keluarga Feng. Naga biru Dewa Perang dari Master Aula Dewa Perang. Tabib Suci Lu, bagaimana keadaannya? Ketua balai, apa sebenarnya yang terjadi padanya? Menurut penyelidikan saya, Ketua balai kemungkinan besar telah diracuni.
Apa? Chen Ji istri dari ketua balai Dewa Perang. Feng tua kita biasanya menyendiri dan tidak pernah menyinggung siapapun. Bagaimana mungkin dia bisa diracun? Sialan. Siapa sebenarnya yang meracuni ketua balai kita? Jika aku menangkap mereka, aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Tabib Dewa Lu, kemampuan medismu luar biasa. Bisakah Anda menyelamatkan Feng tua kami, saya mohon? Tabib Ilahi Lu, tabib ajaib dari balai Dewa Perang. Izinkan saya untuk memeriksanya lagi. Baiklah Tabib Dewa Lu, silakan periksa dia. Bagaimana situasinya? Jika tebakanku benar, ketua balai Feng kemungkinan besar diracuni oleh racun daun harum perak. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Racun ini mematikan. Tidak mematikan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang tetap akan berakibat fatal. Intinya ilmu bela diri ketua balai Feng sangat mendalam, dan si peracun secara khusus meningkatkan dosisnya. Inilah yang menyebabkan ketua balai Feng tetap tidak sadarkan diri hingga hari ini. Ini harus segera diselesaikan. Jika tidak, dalam jangka pendek ia hanya akan kehilangan semua ilmu bela dirinya, dan dalam jangka panjang akan berakibat fatal. Apa? Tabib Dewa Lu, saya mohon. Bisakah Anda menyelamatkan Feng tua kami? Namun ini sangat sulit. Saya perlu mengundang guru saya. Kalau begitu cepat pergi dan undang guru Anda. Baik. Guru saya tidak berada di ibu kota kekaisaran. Mungkin membutuhkan waktu untuk menunggu. Namun mengundangnya juga akan disertai dengan permintaan kecil. Tidak masalah. Selama Feng tua kami bisa disembuhkan. Tidak peduli seberapa besar permintaan yang Anda ajukan, kami bisa memenuhinya. Ngomong-ngomong Tabib Sucilu, apakah Anda tahu siapa sebenarnya yang meracuni ketua balai kita yang terhormat? Kalian tahu soal lembah dokter jahat? Lembah dokter jahat? Lembah dokter jahat. Berhenti. Ini adalah tanah penting keluarga Feng. Tidak ada yang diizinkan masuk. Beraninya kalian berani menghentikan bahkan aku. Kalian tidak mengenaliku kan? Kami menerima perintah bahwa bahkan seekor lalat pun tidak diizinkan masuk. Sungguh tidak masuk akal. Aku kembali ke rumahku sendiri. Apa aku masih perlu melapor padamu? Siapa itu yang berteriak-teriak di luar sana? Nona Anda akhirnya kembali. Paman Long. Ada apa ini? Dari mana mereka datang? Nona ketua balai diracuni tadi. Jadi kita harus lebih berhati-hati dan waspada. Dan mereka baru dipindahkan dari balai Dewa Perang. Wajar jika mereka tidak mengenali Nona. Dasar bajingan. Ini adalah putri terhormat ketua balai. Siapapun bisa saja melukai ketua balai. Tetapi dia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukannya. Nona, saya sudah memarahi mereka. Anda juga tenanglah. Cepat pergi dan periksa ketua balai. Mengingat kesetiaan mereka yang tak terbagi, aku tidak akan menyalahkan mereka, suamiku. Ayo pergi. Tunggu. Nona, siapa ini? Paman Long, apa kau tidak mendengarku memanggilnya barusan? Ini tentu saja suamiku. Saya memang tahu tentang seorang suami. Ketua balai membuat perjanjian pernikahan. Sepertinya berasal dari lembah dokter jahat. Apa kau tidak tahu tentang ini? Paman Long, ayahku dan lembah dokter jahat. Ketua lembah sebelumnya membuat perjanjian pernikahan. Jadi itu berarti dasar bocah Anda berasal dari lembah dokter jahat. Penjaga, tangkap dia. Tunggu. Apa maksudnya ini? Pasti ada kesalahpahaman Paman Long. Bagus sekali Anda mengabaikan jalan menuju surga dan datang mengetuk pintu neraka sendiri. Tunggu Paman Long. Apa kau salah? Suamiku adalah ketua lembah, berani datang. Xiao Sei, mengapa kau juga ada di sini? Ketua lembah. Tuan si ketua lembah apal. Dia adalah ketua lembah dokter. Lembah dokter jahat. Ketua lembah dokter jahat apal. Wanita ini. Tepatnya. Aku hanya penjabat ketua lembah. Ketua lembah yang sebenarnya adalah adik juniorku. Adik seperguruan. Aku adalah ketua lembah dokter jahat yang sebenarnya. Han Jiajun, bahkan sekarang kau masih menyamar sebagai ketua lembah-lembah dokter jahat. Kau hanyalah seorang penipu. Meskipun kau asli. Lalu kenapa lembah dokter jahat sekarang telah ditinggalkan oleh semua pengikutnya? Masa depan adalah milik olah dokter ilahi. Han Jiajun, kamu sudah mati. Kamu yang mati, atau aku? Itu benar-benar sulit dikatakan. Karena kamu tidak mengenaliku. Kalau begitu izinkan aku memperkenalkan diri kembali. Sialan, bajingan. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Aku tidak melakukan apa-apa. Ini hanya trik kecil. Jangan khawatir, ini tidak akan membunuhnya untuk saat ini.
untuk saat ini. Tapi benda itu tidak bisa tinggal lama di tubuhnya. Kalau tidak dia mungkin berubah menjadi orang bodoh. Keterlaluan. Hei, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jangan menarik benda itu keluar sembarangan. Kalau tidak itu akan menyebabkan kisah jatimu bocor dan mempercepat proses ini. Han Jiajun kamu. Kau sangat beracun. Racun kamu masih tidak tahu kan? Kamu mungkin sudah lama tidak bersama wanita itu kan? Han Jiajun. Apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah Anda dulu? Ingat ketika kamu datang ke rumahku saat itu. Hari kamu memaksaku menandatangani perjanjian cerai. Saat itu, aku menggunakan jarum perak dan diam-diam menyentuhmu. Sejak saat itu, kamu tidak bisa lagi tampil sebagai seorang pria. Apa bajingan? Kamu benar-benar berani menyakitiku. Keluarga Gu tidak akan punya pewaris. Keluargaku tidak akan punya pewaris apa? Paling-paling hanya cabangmu yang tidak akan punya pewaris. Dan selain itu, apakah menurutmu, cabangmu masih punya alasan untuk ada? Keterlaluan. Tuan Si bantu saya melenyapkan bajingan ini. Balaskan dendam anakku. Xiao Sai, apakah kau yakin ingin menjadi musuhku? Ketua Lembah, saya minta maaf. Saya sekarang adalah anggota Aula Dokter Ilahi. Atas perintah Ketua Aula saya sementara ikut keluarga Gu. Baiklah. Bahkan kau Xiao Sai berani mengkhianatiku untuk bergabung dengan faksi kakak murid seniorku. Sungguh luar biasa. Cukup ramai bukan? Kepala keluarga Qin Anda datang tepat pada waktunya. Ada sisa-sisa lembah dokter jahat di sini. Bantu saya menjatuhkannya. Kita akan mengklaim pujian dari Ketua Aula. Sisa-sisa lembah dokter jahat. Apakah Anda berbicara tentang tabib tampan ini? Qin Hai, sepertinya kamu benar-benar tidak mengenaliku. Pria tampan lancang. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk memanggil nama orang tua ini? Biar ku bantu kamu mengingat. Kepala keluarga, apakah Anda baik-baik saja? Jimat hidup mati Anda adalah ketua lembah. Memang, sepertinya efektif. Bagaimana ini mungkin? Kepala keluarga Qin ada apa? Kepala keluarga Qin apa? Yang baru saja kau panggil dia. Memanggilnya ketua lembah dia adalah. Siapa lagi, kalau bukan dia? Tentu saja dia adalah ketua lembah-lembah dokter jahat. Apa dia ketua lembah-lembah dokter jahat? Sama sekali tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Kau berbohong padaku kan? Bagaimana mungkin orang tua ini berbohong padamu? Dia tentu saja adalah ketua lembah-lembah dokter jahat. Jurus ini jimat hidup mati. Selain ketua lembah-lembah dokter jahat, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Namun itu hanyalah lembah dokter jahat di masa lalu. Lembah dokter jahat yang sekarang. Bukan lagi lembah dokter jahat yang dulu. Benar. Lembah dokter jahat sekarang adalah perusahaan keluarga. Sudah lama berada di bawah nama Aula Dokter Ilahi. Lembah dokter jahat sekarang hanyalah cangkang kosong. Apa nilainya? Qin Hai, sudah beberapa tahun, aku tidak menyangka kultivasimu memang telah meningkat. Kamu benar-benar bisa menekan sebentar kekuatan jimat hidup matiku. Itu Han Jiajun. Apa kau pikir ini masih beberapa tahun yang lalu? Orang tua ini tidak takut padamu. Orang tua ini sudah mencapai tahap akhir energi dalam. Hanya selangkah lagi dari kesempurnaan agung. Tidak hanya itu, orang tua Indo sudah memimpin keluarga Qin untuk sepenuhnya bergabung dengan Balai Dokter Ilahi. Hari kiamat lembah dokter jahatmu telah tiba. Benar, lembah dokter jahat adalah masa lalu. Kehancurannya tak terhindarkan. Han Jiajun, ketua lembah asli, atau bukan itu tidak penting bagiku, atau palsu. Berani melukai putraku, dan aku akan mengambil nyawamu. Baiklah, pengawal keluarga Qin, dengarkan perintahku. Tangkap dia. Serahkan Han Jiajun kepada ketua balai. Jangan pernah memikirkannya dengan aku di sini. Anda tidak akan menyakiti suamiku. Han Jiajun, apakah kau bahkan seorang pria? Selalu bersembunyi di balik wanita. Keterlaluan. Nona Feng, sebagai putri dari ketua balai Dewa Perang, apakah kau benar-benar harus berpihak padanya? Dasar orang tua bodoh. Apakah Anda tidak jelas tentang hubunganku dengannya?
Aku akan ikut suamiku apapun yang terjadi. Menikah dengan anjing ikut anjing. Dasar orang-orang tercela. Beraninya Anda menindas suamiku. Baiklah, karena memang begitu. Kalau begitu biarkan orang tua ini mencobamu. Kau tidak akan membunuhku. Membunuhmu semudah membalik telapak tangan. Namun sekarang bukan waktunya. Konyol. Kau benar-benar berani mengejek orang tua ini. Bukan berarti tidak ada balasan. Waktunya saja yang belum tiba. Tunggu sampai perjamuan lusa. Kita akan menyelesaikan semuanya saat itu. Kakak senior, ayo pergi. Baik. Han Jiajun dengar baik-baik. Yang mati terakhir pasti adalah kau. Villa keluargaku. Dr. Ilahihu, bagaimana Shenkin? Bisakah dia masih memulihkan kejantanannya? Patriark Gu Sayahu tak berbakat dan dangkal. Saya khawatir. Konyol. Pasti karena kau tidak merawat Shenkin dengan benar. Aku tahu. Jauh di lubuk hati, kau pasti ingin mengikuti Gu Yanli. Benar. Kalau kau hebat tinggalkan keluarga Gu. Patriark Gu Sayahu benar-benar tidak memiliki kemampuan ini. Biarkan Dr. Ilahiwan datang dan lihat saja. Saya di sini. Tidak perlu sampah-sampah lain. Tuan Xiang, bagaimana kau bisa sampai di sini? Siapa ini? Tuan Xiang memang adalah murid langsung ketua balai. Dikatakan bahwa dia sudah mempelajari 80% dari keahlian ketua balai. Benarkah Tuan Xiang? Kalau begitu cepat lihat putraku. Aku harap dia lanjutkan garis keturunan keluarga. Kau bisa tenang. Dengan Tuan Xiang yang menangani kasus ini, tidak ada penyakit yang tidak bisa ditangani. Sudah selesai. Tuan muda Gu bisa mendapatkan kembali kejantanannya. Aku benar-benar bisa sekarang. Tentu saja, jika kau tidak percaya kau bisa mencobanya sekarang. Terima kasih. Meng Ji, kalau begitu kita. Tuan muda Gu. Ada terlalu banyak orang di sini. Permisi. Mari kita ke kamar. Di kamar, silakan. Aku sudah mendengar semua tentang kejadian hari ini. Kau pasti sangat terkejut juga kan? Siapa sangka? Dokter hewan tampan itu, Han Jiajun, ternyata adalah ketua lembah dokter jahat. Sialan ini semua karena pria jahat ini. Kalau tidak putraku, tidak akan berakhir dalam kesulitan ini hari ini. Aku dengar Han Jiajun pernah bertarung dengan ketua balai. Kenapa dia tidak mati? Sekarang dia tanpa diduga memberi orang tua ini jimat hidup mati. Untungnya kekuatanku telah meningkat pesat. Baru kemudian aku bisa menahannya. Tenang saja. Tuanku tetua itu sudah siap dan akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Sebelumnya bukankah mereka akan mengumpulkan semua lembah dokter jahat, keluarga dan perusahaan untuk rapat? Semua orang akan pergi, tapi jangan dengarkan mereka. Jadi mari kita adakan rapat di Hotel Kaihua. Itu hotel mantan istrinya. Tepat sekali. Aku hanya ingin mempermalukannya secara menyeluruh. Ya baiklah. Kenapa? Kenapa masih tidak berhasil? Adik junior. Mereka baru saja mengirim seseorang untuk menghubungiku. Lokasi pertemuan telah berubah. Sekarang di Hotel Kaihua. Apa Hotel Kaihua? Itu hotel keluarga Su Mengji. Mereka hanya ingin mempermalukan suamiku. Sungguh keterlaluan. Lihat saja aku akan meratakan mereka. Hai Meng Ming, jangan gelisah. Belum pasti siapa yang akan menghina siapa. Mungkin saat ini, mereka juga percaya bahwa mereka sudah meraih kemenangan. Ada apa? Sebuah pesan dari Dr. Ilahihu. Mereka telah memasang jebakan di Hotel Kaihua. Memberitahu kita untuk tidak pergi. Dr. Ilahihu, dia orang yang omong lain maksud lain. Sepertinya dia masih peduli pada kamu mantan ketuanya. Suamiku, bagaimana kita harus membalas? Balas saja. Katakan padanya untuk menjaga dirinya baik-baik. Jangan khawatir tentang hal lain. Adik junior, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan menghadapi mereka secara langsung? Konfrontasi langsung. Aku tidak sebodoh itu. Aku akan membuat setiap orang yang mengkhianatiku membayar harganya. King Luan, kamu boleh keluar sekarang. Bawahan Anda menyapa penjabat kepala olah. Salam untuk semua nyonya. Anda adalah orang yang ayahku bina. Dewa Perang Kelima. Bangkitlah. Aku yakin ketika kamu tiba, sudah dapat instruksi dari ayah mertuaku ya. Jadi sekarang aku bertanya padamu. Berapa banyak orang yang bisa kamu mobilisasi? Bawahan Anda dapat memobilisasi total 100.000 pasukan. King Luan Dewa Perang dari Balai Dewa Perang. Bagus kakak senior. Keluarga mana saja yang sekarang jelas-jelas mengkhianati kita? Yang mana saja?
Apakah kamu punya daftarnya? Sudah disiapkan. Ini milikku. Bagus King Luan. Sekarang aku memerintahkanmu. Sebelum malam lusa, kirim 100.000 pasukan untuk menyergap di dekat keluarga-keluarga ini. Mulai tindakan tepat pukul 6. Musnahkan mereka semua dalam 1 jam. Jangan biarkan seorang pun hidup. Ya, adik junior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana dengan bisnis yang tersisa? Apakah kita akan menaklukkan mereka semua dengan paksa? Jangan terburu-buru. Yang mereka pedulikan hanyalah uang. Kita akan membuat mereka kehilangan segalanya. Pergi panggil Ding Hui. Sudah waktunya membiarkan mereka menyaksikan kekuatan sejati lembah dokter jahat. Lobi Hotel Kaihua. Sepertinya skala perjamuan malam ini cukup mega. Tentu saja ku dengar keluarga-keluarga kaya dari seluruh negeri akan mengirim perwakilan. Bagaimanapun ini adalah upacara pendirian Balai Dokter Dewa. Organisasi macam apa Balai Dokter Dewa itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Tidak kusangka bisa menarik begitu banyak keluarga dan bisnis. Pelankan suaramu. Ku dengar Balai Dokter Dewa itu didirikan oleh seorang pengkhianat dari lembah dokter jahat. Orang yang datang kali ini. Meng Ji, tidak bisakah Anda memikirkan cara lain? Ibu aku sudah memikirkan setiap cara yang mungkin. Tapi, Tuan Mudagu tidak bisa ereksi. Apa yang bisa kulakukan? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan Han Jia Jun itu. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah menjadi istri Tuan Mudagu sejak lama. Yaitu semua salah orang tua bangka itu. Dia mengambil momok seperti itu, merusak kebahagiaan seumur hidupmu. Tapi ibu, Anda tidak perlu khawatir lagi. Tuan Yang juga berjanji padaku bahwa dia akan meminta gurunya untuk membantu. Aku dengar, guru itu adalah Han Jia Jun. Kakak seperguruan bajingan itu. Aku yakin dia pasti akan menemukan cara. Aku harap begitu. Aku juga tidak ingin melihatmu menghabiskan seluruh hidupmu sebagai janda hidup seperti ini. Ibu juga merasa sedih. Aku tahu ibu. Aku mengerti segalanya. Keluarga Gu cabang tinggi ini, aku sama sekali tidak akan menyerah padanya. Bahkan jika aku harus menjadi janda hidup, aku menerimanya. Baguslah kalau kamu mengerti. Tanpa keluarga Gu, keluarga Sukita tidak ada harganya. Kita harus bertahan. Tapi siapa sangka bahwa Han Jia Jun adalah ketua lembah-lembah dokter jahat. Seandainya aku tahu lebih awal. Tahu apa lebih awal? Lembah dokter jahat adalah masa lalu. Allah dokter ilahi adalah masa depan. Itu benar. Aku percaya bahwa Han Jia Jun dukun itu tidak akan bisa datang hari ini. Semua orang tahu ini adalah perjamuan Hongmen. Jika dia tidak datang, maka jika kita mempublikasikannya lagi, lembah dokter jahat mereka akan hancur bukan? Permisi, kami terlambat. Han Jia Jun, kau benar-benar berani datang. Kau benar-benar tidak takut mati. Apa yang perlu ditakutkan untuk datang? Apa kamu pikir kami seperti kamu? Orang yang begitu sombong dan serakah. Seorang pengecut yang takut mati dan ingin hidup. Han Jia Jun, selain bersembunyi di balik wanita dan memamerkan lidah licinmu, apalagi yang bisa kau lakukan? Tepat sekali, seorang pria yang hanya The film was bersembunyi di balik wanita translated and tidak akan pernah narrated by pantas. M Media. Jika kau mengucapkan omong kosong lagi, percaya atau tidak aku akan merobek mulutmu. Kau berani, kau berani. Aku akan memastikan kalian semua tidak bisa meninggalkan pintu ini. Aku akan membuat kalian semua mati tanpa tempat pemakaman. Kau benar-benar berani memukulku. Aku memang memukulmu. Apa yang berani kau lakukan tentang itu? Cepat panggil seseorang. Cepat panggil seseorang. Ibu, Dua ibu dan anak ini benar-benar menyedihkan. Sedikit pun mereka tidak tahu bahwa mereka telah dijual dan masih menghitung uang untuk orang lain. Tapi di mata orang lain, kalian hanyalah dua anjing penjaga. Menyebut mereka anjing akan menjadi penghinaan bagi anjing. Han Jia Jun, seorang pria yang hanya bersembunyi di balik wanita. Pria macam apa itu? Apakah aku seorang pria atau bukan itu urusanmu? Benar. Ngomong-ngomong, apakah kamu Gu Shen King seorang pria? Kau, betapa kejamnya kau. Hari ini aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Ya, tepat sekali. Kau pasti akan mati dengan mengenaskan. Soal kejam siapa bisa saingi kalian berdua? Lupakan saja. Tidak ada lagi buang-buang waktu di sini. Ayo pergi. Ketua Liu, mengapa Anda di sini? Apa kesalahan kami? Kalian berdua bodoh. Kalian baru saja membocorkan rencana hari ini. Kalian masih tidak tahu. Kalian berdua tahu tidak bahwa saat kami mengawasi dari belakang, kami berkeringat dingin. Apa yang kalian bicarakan? Mengatakan bahwa Han Jindita akan mati dengan nanan. Bukankah itu jelas-jelas memberitahunya bahwa ada jebakan di sini? Jika dia ketakutan dan pergi, kalian berdua akan bertanggung jawab. Ketua Liu, saya baru saja. Cukup Ketua Liu. Jangan marah pada dua orang bodoh ini. Untungnya Han Jiajen orang itu tidak menemukan apapun, hanya menganggapnya sebagai ancaman belaka. Sudahlah. Untungnya Han Jiajun, orang itu seorang dokter hewan. Tidak terlalu cerdas. Jika dia ketakutan dan pergi,
oleh kalian berdua orang bodoh. Aku akan melumpuhkan kalian. Masuk sana cepat. Jangan mengucapkan omong kosong lagi. Kalau tidak kalian akan lihat. Ibu, Mengji, bagaimana bisa kemanapun kita pergi? Kita tidak disambut. Ibu, hari ini Han Jia Jun harus mati. Kita pasti lewati masa sulit dan temukan bahagia. Ya, kita harus membunuh bajingan itu. Hei Tuan Han, mengapa Anda benar-benar datang? Bukankah saya sudah memberitahu Ketua Gu, hari ini adalah perjamuan Hongmen? Terima kasih atas kebaikanmu, Tabib Ilahiu. Bahkan, jika ada Anggoju di dalam, aku tidak takut. Hei Tuan Han, Anda sama sekali tidak boleh tidak percaya pada kejahatan. Mereka benar-benar. Bagus kau Dokter Dewa, kau berani mengkhianati keluarga Gu. Diam-diam membocorkan informasi. Aku akan beritahu kepala Gu sekarang. Pak Tua Wang jangan pergi. Mengapa tidak pergi? Kau mengkhianati keluarga Gu, dan kau tidak akan membiarkan orang membicarakannya. Aku. Pengkhianatan apa? Tabib Ilahiu hanya membuat pilihan yang tepat. Ngomong-ngomong soal pengkhianatan, itu adalah Gu Kunfeng dan Gu Xiangqing ayah dan anak yang mengkhianati keluarga Gu terlebih dahulu bukan? Aku muak. Gu Changsheng hanya tidak bijaksana. Gu Kunfeng dan putranya hanya membuat pilihan yang tepat. Pak Tua Wang. Tabib Ilahiu tidak perlu khawatir. Kamu akan baik-baik saja. Tapi Tuan Han, Anda seharusnya tidak datang. Hanya dengan ikan busuk dan udang ini, mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Bagaimana kalau begini kamu ikut masuk bersama kami? Baiklah hanya bisa begini. Aula perjamuan Hotel Kaihua. Itu Han Jiajun. Dia benar-benar datang. Dan Tetua Li, tidakkah mereka tahu bahwa hari ini adalah perjamuan Hongmen? Pada akhirnya, mereka masih terlalu muda. Jika Ketua Lembah Tul masih ada, hal-hal pasti tidak akan berakhir seperti ini. Patriark Shen, aku tidak menyangka kau melakukan perjalanan sejauh ini untuk datang ke sini. Tetua Li lama tidak bertemu. Anda masih berwibawa seperti biasa. Senteng kepala keluarga Shen. Jadi Patriark Shen, kau juga ingin bergabung dengan Balai Dokter Dewa? Saya tidak. Saya datang khusus untuk menemui Anda Tetua Li. Saya lega melihat Anda baik-baik saja. Aku mengerti Patriark Shen. Kau ingin melihat apakah lembah dokter jahat kita saat ini memiliki kekuatan untuk mengalahkan Balai Dokter Dewa kan? Hei kakak senior. Berikan sedikit hormat kepada Patriark Shen. Jangan terlalu belak-belakan. Muka, dia sudah begitu tidak peduli. Datang jauh-jauh demi dukung kakak senior. Jadi pada titik ini, mengapa kita masih harus peduli padanya? Tetua Li saya tidak. Patriark Shen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau memilih untuk berdiri bersama lembah dokter jahat kita? Atau kau memilih untuk berdiri bersama Balai Dokter Dewa? Tentu saja saya memilih untuk bergabung dengan Balai Dokter Dewa. Patriark Qin. Qin Hai, kau benar-benar tidak tahu malu. Han Jiajun Li Rusu. Kalianlah yang tidak tahu malu. Lembah dokter jahat kalian telah mengeksploitasi berbagai keluarga kami dan perusahaan begitu lama. Kalian bahkan tidak memberi kami waktu bernapas. Kalian hanya membuat kami bekerja untuk kalian. Kapan kalian pernah mempertimbangkan perasaan kami? Diam Qin Hai. Sejak adik juniorku mengambil alih sebagai ketua lembah, dia berkali-kali kurangi sumber daya darimu. Dia bahkan melepaskan jimat hidup mati dari tubuh kalian. Apakah kalian tidak memiliki rasa terima kasih sama sekali? Aku muak, jangan kira kami tidak mengerti. Sebenarnya ini tidak lebih dari 3 api pejabat baru saat menjabat. Kalian mengeksploitasi kami seperti ini, dan masih berharap kami berterima kasih kepada kalian. Tidak mungkin. Tepat sekali. Benar. Sedikit kebaikan remeh. Bagaimana itu bisa membuat kami berterima kasih? Han Jiajun, inilah situasimu hari ini. Jangan kira Jeti ketua lembah kau bisa semaunya. Kau adalah sesuatu yang istimewa. Kami dulu sedikit menghormatimu. Sekarang lembah dokter jahat. Hanyalah cangkang kosong bukan? Apa gunanya? Han Jiajun, bukankah kau suka berakting? Ayo berakting lagi dan mari kita lihat. Han Jiajun sekarang lembah dokter jahat. Hampir semua keluarga afiliasi dan perusahaan telah datang untuk memberontak melawanmu. Sebaiknya kau bersikap masuk akal. Cepat berlutut dan bersujud. Mungkin aku masih bisa di depan ketua balai. Memohon untukmu. Benar. Berlutut-berlutut. Kalian semua. Qin Hai, kamu tidak benar-benar berpikir kamu sudah menggenggam kemenangan kan? Bukankah begitu? Hanya dengan beberapa dari kalian. Gelombang macam apa yang bisa kalian timbulkan? Murid senior di bawah ketua balai dokter dewa. Tuan Shang Hui dan sudah tiba.
Bawahanmu menyapa Tuan Jiang. Bawahanmu menyapa Tuan Shang. Kalian sungguh berani hianati aku. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskan kalian. Bangun. Han Diajun, aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang. Aku hampir terkesan dengan keberanianmu. Tapi hanya punya keberanian, tapi tidak punya otak. Tidak heran lembah dokter jahat di tanganmu telah jatuh ke keadaan seperti ini. Kau murid kakak senior berani berbuat begitu? Kau seharusnya memanggil adik junior sebagai paman bela diri. Paman bela diri. Tidakkah kalian semua menyadari situasi saat ini? Apakah kau masih berpikir kau adalah pemimpin lembah dokter jahat dari dulu? Tepat sekali. Kami semua sudah meninggalkan lembah dokter jahat. Kami sekarang berafiliasi dengan Olah Dokter Ilahi. Kami sama sekali tidak punya hubungan dengan lembah dokter jahatmu. Konyol. Sama sekali tidak bisa dimaafkan. Nona Feng, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi hari ini. Aku sudah menyiapkan secara khusus hadiah besar untukmu. Ayah, Meng Men, ayah ada apa denganmu? Meng Men, maafkan aku. Ayah juga sudah bergabung dengan Olah Dokter Ilahi. Ayah, kau adalah ketua Olah Dewa Perang. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Han Jiajun bahkan sandaran terakhirmu. Ketua Olah Dewa Perang telah memilih untuk bergabung dengan Olah Dokter Ilahi. Kemampuan apa lagi yang kau miliki? Kau ketua lembah-lembah dokter jahat. Apa gunamu lagi, Meng Ji? Untung kau menceraikan si tidak berguna ini. Kalau tidak kau akan terserat olehnya. Diam. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kau wanita celaka. Bahkan ayahmu telah memilih untuk bergabung dengan kami. Apa yang masih kau sombongkan? Bajingan. Patriark Feng, mengapa Anda juga memukul saya? Kita berada di pihak yang sama. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghina putriku. Tuan muda Gu. Patriark Feng, kau harus berhenti selagi bisa. Hanya, meskipun pemimpin Olah ini sudah bergabung dengan Olah Dokter Ilahi, aku sama sekali bukan seseorang yang bisa kau perintahkan. Tuan Shang, tolong demi keluarga Gu. Aku mohon pemimpin Aula Feng untuk memaafkannya. Pemimpin Aula Feng, tolong jangan pedulikan dua tokoh kecil ini. Baiklah demi Tuan Shang. Aku akan melepaskannya kali ini. Han Jiajun, apa yang masih kau banggakan? Bahkan ayah mertuamu telah memilih untuk bergabung dengan kami. Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Han Jiajun, tidakkah kau penasaran? Ayah mertuamu Dewa Perang. Mengapa dia tidak membantumu? Malah dia bergabung dengan kami. Apa yang begitu sulit tentang itu? Kamu pasti meracuninya terlebih dahulu, lalu menemukan cara untuk mendetoksifikasinya. Tapi di dalam penawar racun itu, kamu menambahkan sesuatu untuk mengendalikan orang. Menggunakan itu untuk mengancamnya kan? Apel, bagaimana mungkin kau bisa tahu sejelas itu? Bodoh ketika kalian meracuni ayahku. Kami ada di sana menyaksikan. Aku tahu kau ada di sana. Tapi bagaimana mungkin dia juga ada di sana? Kamu memusatkan semua perhatianmu pada ayah mertuaku. Apa jadi itu berarti? Kau tidak diracun. Menantu yang berharga, bagaimana aktingku? Sejujurnya, ayah mertua itu cukup mengerikan. Tapi untuk para idiot ini, itu sudah pasti cukup. Benarkah aku pikir aku berakting dengan sangat baik? Tidak mungkin jika kau tidak diracun. Mengapa harus membuat sandiwara seperti itu? Bodoh tentu saja itu untuk membuat kalian merasa aman yang palsu. Jam berapa sekarang? Han Jiajun, apa maksudmu? The film was translated and narrated by M Media. Halo ayah. Apel. Halo. Ayah ada apa? Ayah. Sial Han Jiajun. Apa yang sudah kau lakukan? Ini sangat sederhana. Aku hanya mengirimkan balai Dewa Perang. 100.000 pasukan kuat. Untuk memusnahkan keluarga Sun Ji Endong kalian. Sama seperti keluarga Qi. Tidak mungkin. 4 dewa perang dari Olah Dewa Perang. Dan semua jenderal perang. Semuanya di bawah pengawasan kami. Tidak ada pergerakan yang tidak biasa. Dari mana pasukan 100.000 orang datang? Mereka pasti berbohong kepada kita. Aku benci. Apel. Kau harus bertahan. Bertahanlah. Ayah ada apa? Keluarga Gu sudah tamat. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau berbohong padaku kan? Berbohong padamu, aku baru saja menerima telepon. Markas besar keluarga Gu kita sudah dihancurkan.
Semua ahli elit kita sudah dimusnahkan. Han Jiajun itu kamu. Kau yang melakukannya kan? Keluargaku sudah tiada. Kalau begitu masa depanku juga hilangkan. Ibu, Benar aku melakukannya, jadi kenapa? Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi bahkan berpartisipasi dalam merencanakan pembunuhan ayahmu sendiri dan kakekmu. Apakah keluarga seperti itu masih punya alasan untuk ada? Aku membenci. Sekarang giliranmu. Apa Han Jiajun? Kau sangat kejam. Kau benar-benar memusnahkan seluruh keluarga Shen kami. Shanteng kami baru saja memberimu kesempatan. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menghargainya? Cukup berlindung pada kakak senior. Ini adalah konsekuensi dari mengkhianati lembah dokter jahat kita. Nada yang sombong sekali. Pemimpin aula. Han Jiajun benar-benar sombong, mari kita singkirkan dia. Hanya, guru jadi begitulah. Anak itu Han Jiajun. Sudah lama mengetahui racun yang kami berikan kepada Feng Yuanshen. Dan bekerja sama untuk membuat sandiwara besar. Dia memobilisasi 100.000 pasukan dari Aula Dewa Perang dan memusnahkan semua berbagai keluarga. Adik seperguruan. Kau benar-benar penuh kejutan bagi orang tua ini. Kakak senior, aku menerima hadiah yang kamu berikan padaku. Tentu saja, hari ini, aku juga sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Guru, biarkan aku membunuh anak itu. Untuk membalas dendam semua orang. Suamiku biar aku yang melakukannya. Meng Min. Jatuhkan dia. Ya. Suamiku, aku sudah mengikuti pengaturanmu. Mengaktifkan milik ketua lembah tua, miliaran aset, dan menyelesaikan akuisisi perusahaan terakhir. Sekarang, semua perusahaanmu, semuanya telah dialihkan ke lembah dokter jahat. Sialan. Orang tua ini benar-benar meninggalkanmu aset yang begitu besar. Dengan hak apa? Kakak senior, aku akan memanggilmu kakak senior untuk terakhir kalinya. Apa sebenarnya kesalahan orang tua ini? Mengapa? Orang tua itu menolak bahkan dalam kematian untuk menyerahkan posisi itu kepadaku. Bersikeras menyerahkannya kepada pemuda biasa ini. Zhou Hong, bahkan sekarang, apakah kau masih tidak mengerti? Kakak senior. Guru tahu karaktermu saat itu. Jika posisi lembah tabib jahat diserahkan kepadamu, maka mereka yang akan menderita adalah orang-orang di seluruh dunia. Aku menolak menerima ini. Dunia ini selalu menghormati yang kuat. Kekuatanku lebih besar. Maka aku pantas mendapat kekuatan lebih. Han Jiajun, meskipun kau sudah menghancurkan segalanya, kau tetap akan tamat hari ini. Aku akan membunuhmu sekarang. Sebenarnya ada satu hal yang selalu belum memberitahumu, guru orang tua itu. Alasan dia tidak mewariskan posisi ketua lembah kepadamu adalah karena kamu tidak akan pernah bisa mempelajari 13 jurus jarum emas Giok Hampa. Tidak mungkin. Dengan bakatku pasti bisa kupelajari. Mungkinkah? Tepat sekali. Aku adalah tubuh suci 9 yang bawaan. Apel. Untuk kultivasi harus pakai tubuh suci 9 yang. Tepat sekali. Kalau tidak, menurutmu mengapa guru lembah tabib jahat kita, dia disebut bisa menghidupkan orang mati? Pahlawan berani lawan Raja Neraka demi hidup. Justru karena keterampilan ini. Kamu bukan tubuh suci 9 yang bawaan. Jadi kamu tidak akan pernah bisa mempelajari jurus ini. Aku menolak menerima ini. Mati. Kakak senior. Biar ku beritahu. Apa sebenarnya jarum emas Giok Hampa itu? Sungguh tidak masuk akal. Hari ini aku harus membunuhmu. Kau sebenarnya seorang guru besar. Kakak senior, kamu sudah tua. Kamu tidak lagi termasuk dalam era ini. Aku menolak menerima ini. Jiajun, aku salah. Maukah kau memaafkanku? Aku menyesalinya. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku mohon padamu, maafkan aku. Kumohon, ya, kau dan Meng Ji cinta bertahun-tahun. Ayahmu juga sudah menjagamu dengan baik. Baik secara emosional maupun logis kau seharusnya. Kebaikan Paman Su. Aku sudah lama membalasnya. Adapun kalian berdua, aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kalian menghabiskan seluruh hidup kalian. Hidup dalam penyesalan. Adapun aku sekarang memiliki wanita cantik di sisiku. Apalagi yang bisa ku minta?
Suamiku, kalau begitu kamu milikku malam ini. Tidak, aku juga menginginkannya. Tidak, dia milikku. Kalau begitu bagaimana, kalau kalian bertiga menyerangku malam ini? Aku bisa mengatasinya. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu.